Kalau begitu kita akan hitung mundur secara syiar. Di 5, 4, 3. Itu timernya turun dulu Timer nggak sekarang. Ya. Ulang lagi 5, 4, 3, 2, 1. Live go. Iya, Ya, dari saya ya. kita sudah online, sebentar kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan filah yang senantiasa menantikan tayangan-tayangan dari Zojahidin Cakrawala Cemerlang. Tentunya kita berjumpa lagi atas rahmat Allah Azza wa Jalla, Tuhan Sang Pencipta yang selalu menerangi kita semua. Dan ikhwan sekalian, malam ini adalah malam yang sangat spesial. Kita kedatangan seorang tamu yang belum pernah tampil sebelumnya, yaitu Pak Gembala Are Elilaya. Shalom malam Pak Are Elilaya. Iya, malam juga Pak ya, malam bagi semuanya. Tuhan memberkati kita ya. Iya, terima kasih Ikhwan Filah. Tentunya Pak Gembala Are Elilaya ini akan berdialog dengan panutan kita, yaitu Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu sekali. Kita sekarang sudah menyaksikannya bahwa dua narasumber ini siap sedia untuk melakukan dialog yang dimana topiknya adalah bukti kitab yang berasal dari Tuhan. Dan bukti-bukti ini akan disajikan oleh kedua narasumber kita. Tanpa berpanjang lebar lagi, maka kita akan masuk ke segmen pertama, yaitu segmen opening statement dari masing-masing pihak. Yang pertama akan memberikan opening statement adalah Pak Gembala Eri Elilaya. Pak Eri Elilaya siap? Siap, oke. Oke, kalau begitu timer berjalan, opening statement meluncur. Silahkan. Iya, malam bagi kita semuanya. Tuhan kiranya yang berikan hikmat bagi kita untuk kita bisa memahami, mengerti dengan baik ya. Ini mengenai bukti sebuah kitab berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Jadi logikanya begini, bahwa manusia tidak mungkin dapat mengenal Tuhan ya kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya, karena dia memang transenden ya, dia tidak bisa kita lihat. Maka sangat wajar kalau ia harus memperkenalkan dirinya. Nah, Tuhan menghendaki supaya manusia tidak binasa, sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, maka ada sesuatu hal yang membuat manusia tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, yaitu kekudusan Tuhan, kemahakudusannya membuat manusia yang berdosa tidak bisa menghampirinya, kan seperti itu ya. Nah, supaya manusia tidak binasa, maka ia memberitahukan seperti apa sih dirinya dan bagaimana supaya manusia itu memperoleh keselamatan yang kekal. Karena dalam catatan logika Alkitabnya bahwa upah sebuah dosa itu adalah maut, begitu ya. Kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, dia hanya memakan buah satu biji, ya, dan hukumannya adalah kebinasaan, begitu ya. Nah, supaya manusia dapat mengenal dia dengan baik, maka sangat logis ya jika ia mengilhamkan sebuah kitab ya, atau sebuah kitab suci atau wahyu yang dapat dimengerti oleh manusia. Nah, kita melihat, saya percaya bahwa Tuhan memakai bahasa manusia dan bukan bahasa sorga untuk menjelaskan siapa dirinya, apa yang hendak ia sampaikan kepada manusia. Tetapi ada hal yang harus kita pahami juga, bahwa ketika Tuhan mengilhamkan sebuah kitab, tentu iblis juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Dia akan mengilhamkan juga kitab lain yang dibuat semirip mungkin, begitu ya. Supaya apa? Supaya ya manusia bisa tertipu ya. Jadi supaya manusia tidak tertipu, maka Allah mengilhamkan sebuah kitab yang punya keunikan sendiri, yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh kitab yang dibuat oleh manusia. Yang pertama itu kita tahu bahwa kitab yang diilhamkan Tuhan itu secara logikanya ya, kitab yang diilhamkan oleh Tuhan itu pastilah mencerminkan sifat-sifat Tuhan itu sendiri, karena itu kitab miliknya. Jadi misalnya kita tahu bahwa sifat Tuhan itu maha benar. Jadi kalau sebuah kitab itu diilhamkan oleh Tuhan yang maha benar, maka kitab itu tidak boleh ada satu kesalahan huruf di dalamnya. Ya, kesalahan huruf tidak boleh ada. Ya, begitu ya. Nah, yang kedua, kitab yang diilhamkan oleh Tuhan yang maha benar, dia juga adalah maha suci.
Jadi kalau Tuhan yang Maha Suci itu mengilhamkan sebuah kitab, maka kitab itu akan mengajar umatnya untuk memiliki standar moral yang paling tinggi. Ya, jadi logikanya begini, kitab manapun yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi, maka itu bisa dipastikan secara logika bahwa kitab itu berasal dari Tuhan yang Maha Benar dan Maha Suci atau Maha Kudus. Selain Tuhan itu Maha Benar, Maha Suci, Maha Kudus, dan juga yang Maha Tahu. Ya, jadi kalau sebuah kitab itu berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentu dia akan sanggup menceritakan kepada manusia bagaimana bumi ini diciptakan dan bagaimana kronologisnya seperti itu ya. Bagaimana dunia ini bisa tercipta secara luar biasa, kompleksitasnya begitu luar biasa. Nah, kitab itu juga sanggup menjelaskan kepada manusia bagaimana dunia ini nanti, ya, menceritakan hal yang sudah lalu, ya, dan menceritakan apa yang akan terjadi, kan seperti itu ya. Jadi kitab itu harus memang mampu memberikan kepada manusia, kalau bahasa saya pikir teman-teman muslim juga memahami itu, bahwa kitab itu akan berisi nubuatan-nubuatan. Ya, kitab itu pasti berisi nubuatan, dan nubuatan itu harus digenapi dengan sempurna. Ya, jadi kitab itu harus mampu menjelaskan bagaimana dunia ini tercipta, dan bagaimana juga nanti akhir daripada dunia ini, dan bagaimana perjalanan sejarah seperti itu, dan itu harus terliput dengan baik, ya. Dan kitab itu akan terkoneksi juga dengan yang namanya sains, ya, terkoneksi dengan sains atau saling ini saling mendukung, ya. Jadi apapun misalnya yang penemuan-penemuan yang ada itu akan meneguhkan apa yang dituliskan oleh sebuah kitab. Ya, jadi dari hal itu saja kita bisa bisa membuat sebuah penilaian bahwa kitab suci yang berasal dari Tuhan itu akan mencerminkan sifat-sifatnya di dalam kitab itu. Ya, sekali lagi, kitab suci yang berasal dari Tuhan akan mencerminkan sifat-sifat di dalamnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk opening statement yang sangat-sangat menggambarkan bagaimana keimanan dari kekristenan itu berjalan dan diimani tentunya. Sekarang Ikhwan Filah, sebentar ada gangguan. Bentar ya, bentar. Cek, sekarang gimana? Untuk yang di live comment, sudah terdengar? Bagus. Ya, yang di live comment kalau sudah terdengar kasih tahu ya. Ayo kasih tahu. Nah, udah ya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan lanjut untuk mendengarkan opening statement dari Guru Ndazuma. Guru Ndazuma, waktu dipersilahkan, timer berjalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta yang begitu mulia, begitu cinta dan kasih sayang terhadap makhluknya, sehingga ketika menunjuk makhluk untuk menjadi pemimpin di muka bumi, tidak membiarkan makhluknya itu kebingungan, sehingga dia mewahyukan kitab suci sebagai penuntun di dalam kehidupannya dalam segala aspek. Dan juga tentu kita panjatkan ucapan terima kasih kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat, karena beliaulah sehingga kita bisa mendapatkan pengajaran dari bahasa-bahasa yang kemudian termaktub di dalam ayat suci Al-Quran, bahasa dalam arti kata simbol dari Allah, dari Sang Pencipta alam semesta, yang memberikan sebuah pengajaran berupa bahasa langit yang kemudian ditelaah menjadi sebuah pedoman dalam hidup. Baik para sahabat sekalian, salam kenal buat abang saya yang dari Kristen ya. Kita pertama kali berjumpa di sini, mudah-mudahan diskusi kita ini merupakan ajang persaudaraan yang tidak membuahkan sebuah pertentangan dalam hal persaudaraan sebangsa
dengan pembuktian kitab Al-Quran dan juga kitabnya sahabat Kristen sebagai kitab yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta. Jadi ketika berbicara mengenai kitab, maka umat Islam itu senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya kitab ya yang ada di atas muka bumi ini yang berasal dari Allah untuk saat sekarang. Jadi kitab suci Al-Quran adalah kitabnya umat Islam, di mana menurut kami umat Islam, Al-Quran itu adalah ilham. Al-Quran itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada sosok manusia bernama Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan Roh Kudus atau malaikat Jibril yang sampai pada saat sekarang disampaikan dengan cara mutawatir. Lalu kemudian Al-Quran sendiri yang bercerita tentang dirinya. Pembuktian bahwa Al-Quran yang datang diwahyukan pada masa jahiliyah, di mana belum ada sedikit pun tersentuh hal-hal yang bersifat eksklusif pada saat itu, Al-Quran sudah berani menantang siapapun dengan menyatakan dirinya. Sesungguhnya kamilah yang mewahyukan Al-Quran, kami juga kami juga lah yang akan menjaganya. Itu diberitakan dalam Al-Quran beberapa 1400 tahun silam, bahwa Al-Quran itu menyatakan dirinya sebagai kalimat Tuhan yang kemudian diwahyukan oleh Tuhan, dan Tuhan itu sendirilah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Itu adalah merupakan simbol dari kitab suci Al-Quran. Nah, lapas Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan atau himpunan huruf dan kalimah. Ini berdasarkan apa yang tertuang kemudian dalam Al-Quran itu sendiri. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kamu menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, ya, maksudnya ketika Allah menyempurnakan bacaan itu melalui perantaraan Jibril, maka ikra, maka bacalah menurut bacaan itu. Itu diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah. Lalu kemudian, bukti Al-Quran itu berasal dari Sang Pencipta alam semesta. Al-Quran itu kita pahami ya, bahwa dia adalah sebuah kitab yang kemudian dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dihafalkan, dapat dibaca dengan baik, dan itu tidak ada hal yang bertentangan dengan akal manusia. Untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu benarkah firman Allah atau dia hanya merupakan karangan, yang pertama, kemungkinan Al-Quran itu merupakan karangan orang Arab. Yang kedua, kemungkinan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, berasal dari Allah. Jadi ada 3 di sini. Kemungkinan dikarang oleh orang Arab, kemungkinan dikarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, atau betul-betul Al-Quran itu bersumber dari Tuhan pencipta alam semesta. Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas 3 poin ini. Apakah karangan, apakah karangan orang Arab, karangan Rasulullah SAW, atau memang betul-betul adalah kitab yang berasal dari pencipta alam semesta. Demikian untuk sementara. Iya, dicukupkan saja, waktu digunakan dengan maksimal oleh Guru Nazuma dan ikhwan fillah sekalian, juga Tritunggal yang ada menonton di live comment. Ini adalah segmen pertama, dan sekarang kita akan memasuki segmen kedua, yaitu 5 menit untuk masing-masing narasumber selama 3 kali putaran, yang di mana di 30 detiknya akan diinfokan sehingga para narasumber bisa langsung menuju ke pertanyaan di 30 detik terakhir. Untuk masing-masing narasumber bisa dipahami? Insya Allah. Siap. Oke, baik. Oke, thank you. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke segmen kedua, ikhwan fillah sekalian. Afwan, ada motor lewat. Yang akan dimulai oleh Gembala Are. Gembala Are, waktu kami persilahkan, timer berjalan. Baik, iya. Tadi seperti tadi kita sepakati bersama, bukti sebuah kitab itu berasal dari Tuhan ya, yang menciptakan langit dan bumi, dan karena itu adalah kitab yang berasal dari Dia, tentu kitab itu akan mencerminkan sifat-sifatnya gitu ya. Ibaratnya seperti kita punya diari gitu ya, catatan tentang kehidupan kita, itu semua tertuang gitu. Maka saya katakan tadi bukti logisnya itu bahwa kitab yang berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu dia maha benar, maka kitab yang dia ilhamkan pasti benar, tidak mungkin ada kesalahan penulisan di dalamnya.
Ya, saya sudah menganalisa, mencari tahu, membuka Alkitab ke dalam bahasa aslinya bahwa tidak ada kesalahan penulisan di dalamnya. Satu huruf pun tidak ada. Jadi kalau ada satu kesalahan penulisan di dalam sebuah kitab itu, maka bisa dipastikan itu bukan kitab yang berasal dari Tuhan yang Maha Benar. Ya, sebab apa? Karena Tuhan yang punya kitab, karena Ia yang mengilhamkan, maka tidak mungkin ada potensi ada kesalahan. Karena yang dipertaruhkan itu adalah kredibilitas daripada sang pencipta itu sendiri, ya. Jadi sebuah kitab itu berasal dari Tuhan yang Ia ilhamkan atau diwahyukan, tidak boleh ada kesalahan penulisan di dalamnya. Satu huruf pun, baik itu angka, baik itu juga nama kota, ya, dan lain sebagainya. Kalau ada orang tidak bisa memahami Alkitab, bisa dimaklumi karena Alkitab ditulis dalam rentang waktu yang cukup lama, sekitar kurang lebih 1.600 tahun, oleh 40 penulis yang punya latar belakang berbeda, ditulis pada zaman yang berbeda dengan perpolitikan yang berbeda. Ya, jadi mungkin orang bisa salah paham begitu ya. Nah, yang kedua adalah tadi itu sifat Tuhan yang Maha Kudus, Maha Suci Dia adanya. Tentu kalau memang kitab itu diilhamkan oleh Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus adanya, maka kitab itu akan mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Nah, kenapa saya percaya kitab ini firman Tuhan dari yang menciptakan langit dan bumi yang Maha Kudus, Maha Suci? Karena Alkitab mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu standar bagi orang Kristen. Nah, di atas itu ada standar yang Tuhan tuntut kepada orang Kristen, yaitu kasihilah musuhmu dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuki engkau. Itu adalah standar moral yang paling tinggi. Kalau seluruh umat manusia di muka bumi ini saling mengasihi sama manusia saja, sekalipun beda pandangan, beda pikiran, maka tidak perlu kita ada tentara, tidak perlu ada pertikaian, rumah kita tidak perlu dijaga, polisi tidak perlu ada. Ya, jadi kitab yang berasal dari Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus, pastilah kitab itu akan mengajarkan atau mendidik umatnya untuk memiliki moral yang paling tinggi. Ya, Alkitab mengajarkan apa yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Orang Kristen dituntut untuk memulai sesuatu hal yang positif, yang baik. Tidak menunggu orang berbuat baik, ya, tetapi dia memulai sesuatu hal yang baik. Begitu. Itu yang Alkitab tuntut kepada orang-orang yang percaya kepada Alkitab itu. Nah, yang ketiga adalah Tuhan itu adalah maha tahu, begitu ya. Jadi karena Tuhan itu maha tahu, tentu Dialah yang mengetahui bagaimana bumi ini terjadi. Ya, bagaimana? Di dalam Alkitab pada abad-abad 15 begitu ya, Kopernikus mengatakan bahwa bumi ini bulat begitu. Ya. 2.200 tahun sebelum Kopernikus dan Galileo mengatakan bumi ini bulat, Tuhan sudah memberitahukan kepada Yesaya bahwa bumi ini bulat begitu. Yesaya pasal 40 ayat 22. Bahkan senada dengan itu atau sekontemporer dengan itu, ya, dikatakan bahwa di dasar laut itu ada arus begitu. Matthew Maury, salah seorang penemu yang menemukan oceanograf itu, ya, dia membaca Yunus pasal 2 ayat yang ketiga bahwa di dalam dasar laut itu ada arus. Dia coba begitu dan ternyata betul begitu. Di dasar laut itu ada arus yang kencang gitu ya. Nah, bahkan Alkitab sudah menubuatkan bagaimana nanti akhir daripada dunia ini. Ya, dulu dinubuatkan bahwa Romawi itu akan muncul, ya, dan ternyata betul, tetapi nanti Romawi akan muncul lagi, itu Eropa. Sekarang 30 detik. Jadi itu sudah semua sudah terjawab. Dan Alkitab memberitakan itu semua dengan detail begitu. Jadi tidak ada satu nubuatan dalam Alkitab yang tidak tergenapi, ya, semua tergenapi dengan sempurna. Nah, itu yang membuat saya percaya bahwa Alkitab ini benar-benar wahyu dari Tuhan. Ya, jadi tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Kira-kira seperti itu, ya. Iya, terima kasih untuk penggunaan waktunya yang dihabiskan dengan penjelasan. Oke, karena tidak menyisakan untuk pertanyaan, maka Gembala Are mohon menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber berikutnya. Ya, Gurunda Zuma, jika siap, timer berjalan, tafadhol. Baik, saya masih punya kewajiban untuk menjelaskan yang tadi ya. Karena ini berbicara keotentikan Al-Quran. Kitab suci lah maksudnya. Yang pertama, Al-Quran
menjamin dirinya. Ya, tidak ada satupun kitab di atas muka bumi ini yang menjamin dirinya tentang kesuciannya dan tentang terjaganya dia. Hanya Al-Quran yang berani menerangkan sifat dirinya. Lalu kemudian, untuk supaya kita bisa memahami apakah Al-Quran itu betul dari Allah, atau dia ada karangan orang Arab, atau dia itu adalah karangan Rasul Muhammad SAW, maka kita harus ungkap itu. Tak boleh disembunyikan. Nah, ketika kita menelaah Al-Quran, maka tentu orang yang menelaahnya dengan benar akan mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan merupakan karangan orang Arab, juga bukan karangan Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi yang ketiga itulah yang benar. Sebab Al-Quran itu adalah merupakan sebuah kitab suci yang tidak sedikit pun memberi ruang kepada siapapun yang tidak senang pada Al-Quran untuk menemukan kesalahan di dalamnya. Nah, di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Hud, katakanlah, maka datangkanlah 10 surah yang dapat menyamainya. Ini tantangan. Ya, jadi kemungkinan pertama yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan orang Arab, ya kemungkinan itu adalah pernyataan-pernyataan orang yang tidak mengerti, yang membaca Al-Quran pun tidak bisa, gitu loh. Justru Al-Quran itu menantang orang-orang di atas muka bumi ini untuk membuktikan kalau Al-Quran itu bukan firman Tuhan, karangan orang Arab. Silakan orang-orang di luar Arab juga mengarang sebuah kitab seperti Al-Quran. Lalu dalam surah Yunus juga dikatakan, katakanlah kalau benar apa yang kamu katakan, maka cobalah datangkan sebuah surah yang menyerupainya. Ini tantangan. Orang-orang Arab pada kala itu berusaha keras mencoba untuk menjawab tantangan ini, akan tetapi tidak berhasil. Ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari perkataan mereka. Orang-orang Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Ada tantangan dari Al-Quran dan usaha dari mereka untuk menjawab tantangan itu, tapi tidak memberikan ruang untuk menjawab tantangan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan Al-Quran itu karangan baginda Rasul Muhammad SAW, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Sebab Rasulullah Muhammad SAW, ya sama, dia juga orang Arab. Bagaimanapun cerdiknya, tetaplah ia akan mengalami kesalahan. Tidak ada karangan manusia di atas muka bumi ini yang tidak bisa ditemukan kesalahannya. Ya, termasuk kalau dikatakan itu ada karangan Rasulullah Muhammad SAW, berarti beliau jauh lebih hebat daripada orang-orang yang diakui rasul di agama lain. Karena di kitabnya mereka itu terjadi kesalahan yang sangat luar biasa. Kalau tadi ada pernyataan tidak ditemukan satu huruf pun, kita bisa buktikan itu. Ya. Lalu kemudian ada mengatakan di situ tidak bertentangan dengan sains, kita bisa buktikan. Ada yang mengatakan bahwa berisi nubuatan dan tidak mungkin gagal, kita akan buktikan bahwa kitab itu gagal. Lalu kemudian mengajarkan moral, kita buktikan bahwa kitab itu justru tidak mengajarkan moral yang baik. Nah, bagaimana dengan Al-Quran ini? Al-Quran ini sangat jelas bahwa Al-Quran ini tidak ada satu permasalahan di dalamnya yang kemudian tidak dipecahkan. Masalah kehidupan manusia semuanya telah terkumpul dalam Al-Quran dan ada solusinya, gitu loh. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan karangan orang Arab, bukan karangan Rasul Muhammad SAW, tetapi semata-mata dia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami mengetahui mereka berkata bahwasanya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yaitu Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu, yaitu Muhammad SAW, yang adalah mereka menggunakan bahasa yang sama. Sedangkan Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab yang sama. Tapi kenapa mereka tidak menemukan kesalahan itu? Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Belum ada yang bisa menemukan, belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Sehebat apapun kitab di luar sana, mereka tidak mampu membuktikan bahwa kitabnya itu benar-benar 20 detik adalah berasal dari Tuhan. Proses pewahyuannya saja tidak jelas. Kalau Al-Quran itu sangat jelas. Dan satu hal yang pembuktiannya sangat luar biasa. Sastra yang ada dalam Al-Quran itulah salah satu bukti bahwa itu berasal dari Allah. Demikian. Iya, Gurunda, Masya Allah, Gurunda kami sangat menggelora dalam menjelaskan bagaimana
perbandingan Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Ikhwan Villa dan juga kawan-kawan kekristenan yang sedang menyaksikan di live comment sana dan juga di majelis Zoom, kita sudah melewati segmen kedua putaran pertama. Kita akan lanjut ke segmen kedua putaran kedua yang dimulai oleh Gembala Arul Elilaya. Iya, baik. Iya, kalau begitu timer berjalan, presentasi meluncur. Iya, terima kasih untuk paparannya. Dan seperti saya katakan tadi ya, perihal mengenai sebuah kitab itu berasal dari Tuhan, tentu kan harus bisa dibuktikan. Kalau saya selalu mengatakan itu pembuktian secara logis, secara historis, secara sosiologis, ya secara biblis. Artinya kitab itu sendiri yang menjelaskan, membuktikan bahwa dirinya betul dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi kembali seperti saya katakan tadi, Tuhan itu menurunkan wahyu. Seperti kami percaya perjanjian lama, begitu ya, di mana situ menceritakan bagaimana dunia ini diciptakan, lalu bagaimana manusia mulai berkembang, ya, jadi sebuah sejarah begitu, dan di dalamnya berisi banyak sekali janji dan berisi begitu banyak nubuatan dan semua itu digenapi. Jadi sentral daripada Alkitab itu sendiri sebetulnya adalah kedatangan Sang Juru Selamat sebetulnya, ya, kedatangan Sang Juru Selamat. Kenapa Juru Selamat perlu datang begitu ya? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hukumannya itu jelas, yaitu maut, yaitu neraka. Ya, artinya manusia akan dihukum selama-lamanya di sana dan itu sangat mengerikan, gitu ya. Dan sejak kejatuhan Adam itu sebetulnya dari saat itulah Tuhan berjanji, Sang Pencipta berjanji akan mengutus Juru Selamat yang akan menggantikan Adam dan keturunannya dihukum di neraka. Makanya di dalam perjanjian lama kita baca seperti Habel itu, Kain, Habel ya, mempersembahkan hewan korban. Sebenarnya persembahan hewan korban itu adalah gambaran daripada Juru Selamat yang akan datang. Dan itu terus dilakukan mulai dari Adam sampai tampilnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Begitu Juru Selamat itu datang, Yesus Kristus datang, persembahan itu tidak lagi dituntut oleh Tuhan, begitu ya. Jadi ada kronologinya begitu, yang sambung menyambung. Jadi perjanjian baru itu diilhamkan oleh Tuhan adalah untuk memberikan penjelasan apa yang tersembunyi di dalam perjanjian lama, begitu. Ya semua terkoneksi dengan baik, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada pendapat bahwa Alkitab itu sudah ada yang mengatakan sudah dipalsukan lah, misalnya seperti itu, atau tidak ada lagi yang aslinya, nah, itu agak cukup sulit kita terima secara logika. Mengapa? Karena Taurat, Mazmur, Taurat, Zabur, kalau dalam bahasa teman-teman Muslim, Taurat, Zabur, Injil, itu adalah sesuatu hal yang Tuhan ilhamkan atau yang diwahyukan oleh Tuhan. Sangat tidak masuk akal kitab yang ia ilhamkan itu tidak dijaganya. Mengapa? Karena itu adalah firman-Nya, itu miliknya. Sangat tidak masuk akal kalau itu sampai dirusak oleh manusia. Jangankan manusia begitu, setan sekalipun tidak akan mungkin bisa merusak firman itu. Kenapa? Kalau misalnya kitab yang ia ilhamkan itu mengalami kerusakan satu kata saja, itu akan merugikan manusia yang akan menerima informasi tentang dirinya dan kehendaknya. Sebab terjadi kesalahan begitu. Nah, jadi itu sebabnya saya sangat percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu mustahil ada kesalahan dan semua teks-teksnya ada. Baik itu teks Perjanjian Lama, kalau sekarang itu kalau ke dalam bahasa teologi itu dikatakan itu apografa. Salinan daripada tulisan awal yang asli yang ditulis oleh Nabi sendiri itu apografa. Kalau tulisan aslinya itu namanya autografa. Nah, autografa itu memang sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah dimakan oleh waktu begitu ya. Ribuan tahun gitu. Ya 3.500 tahun yang lalu tentu nggak ada benda yang dari papirus yang bisa bertahan dengan usia seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mau firman itu hilang begitu. Karena itu miliknya. Maka dia akan memerintahkan orang-orang yang sangat mengasihinya untuk menulis yang menyalin menyalin kitab itu. Tentu peranan Roh Kudus sangat penting di sana, mengiluminasi mereka atau menerangi mereka sehingga mereka menulis persis seperti aslinya dan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi dalam pemeliharaan kitab itu tidak mungkin Tuhan mengizinkan kitab itu rusak satu huruf sekalipun. Ya, tidak mungkin begitu. Makanya saya ada buat YouTube juga kepada teman-teman, saya katakan di dalam channel YouTube saya itu sudah dalam sebuah konten ya. Taurat, Zabur, Injil,
yang dimiliki oleh orang Israel, Yahudi dengan Kristen itu ada sekarang dan terpelihara. Lalu teman-teman Muslim, Taurat, Zabur, dan Injil yang mana seperti itu? Yang mana? Supaya kita bisa membuat perbandingannya dan seperti apa isinya begitu. Nah, saya belum menemukan itu. Ya, saya belum menemukan itu. Jadi hanya mungkin sebagai wacana saja. Oke, terima kasih. Ya. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya Gembala Are. Sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari pertanyaan yang disuguhkan oleh rekan Kristiani kita. Gurunda, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Sebelum saya menjawab ya, saya ingin menerangkan dulu bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 dikatakan, celakalah orang-orang yang menulis sebuah buku dengan sendiri, kemudian dikatakan buku itu dari Allah untuk kemudian dijual dengan murah. Maka celakalah bagi mereka disebabkan tulisan tangan mereka, karena ulah perbuatan mereka. Tadi, saudara kita mengatakan bahwa kitab suci itu mustahil katanya. Nggak masuk akal katanya kalau ada yang dirubah-rubah. Nah itu betul itu. Jadi kalau ada kitab yang sudah dirubah-rubah, ya itu berarti bukan lagi dari firman Allah, bukan lagi kalamullah. Nah sekarang kita akan membuktikan yang mana yang dirubah, Al-Quran atau kitabnya orang Kristen gitu. Kita melihat di dalam Wahyu 22 misalnya. Kalau kitab suci itu mustahil dirubah, ya bagaimana mungkin kemudian sosok yang dianggap sebagai narasumber kitabnya orang Kristen mengatakan bahwa aku menyatakan kepada tiap-tiap orang yang mendengarkan perkataan nubuatan dalam kitab ini, barang siapa yang menambah-nambah, coba, barang siapa yang menambah-nambah, itu dijelaskan di ayat 18, barang siapa yang menambah-nambah. Artinya, kalau ada sinyal dari Yesus bahwa kitab Kristen itu akan ditambah, akan dikurangi, maka betul yang saudara katakan, tidak masuk akal firman Tuhan itu dirubah. Berarti kitab Anda itu bukan firman Tuhan, karena terbukti dirubah. Coba Anda lihat dalam Wahyu 22 ayat 18, ayat 19. Kemudian, tadi ada pernyataan bahwa mustahil katanya ada kesalahan di dalam ajaran sebuah kitab yang berasal dari Tuhan. Sederhana untuk membuktikan itu. Bagaimana kemudian di dalam sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci terdapat pertentangan yang sangat luar biasa. Contoh, dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan oleh dia. Tapi coba lihat di Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuannya, ibunya, menantunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dia datang bukan untuk menghakimi, tetapi di Matius 10 justru dia menghakimi. Ini bukti sederhana saja untuk membuktikan bahwa kitab mana sebenarnya yang bukan dari Tuhan. Banyak hal-hal yang seperti ini yang disuarakan di dalam kitabnya sahabat Kristen. Ya, kalau tadi sahabat kita mengambil kitabnya orang Yahudi, itu kitabnya orang Yahudi. Umat Islam pun mengakui bahwa kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan kitab Torah itu adalah firman Tuhan. Bahkan kami mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disebut Yesus oleh teman Kristen juga memiliki hikmat pengajaran kepada Bani Israel. Lalu kemudian ada pertanyaan, mana Injil yang diwahyukan Allah kepada Yesus? Jangan terlalu jauh. Pertanyaannya harusnya mana Torah yang diwahyukan Allah kepada Musa? Mana Taurat itu? Mana Taurat itu? Orang Kristen pun tidak bisa menunjukkan Taurat itu. Nah, apakah Taurat itu Kristen umat Islam mau mengakui bahwa kitab Taurat itu tidak pernah ada? Tentu, sahabat Kristen mengatakan ada, umat Islam juga mengatakan ada. Bedanya kemudian adalah orang Kristen mengakui perjanjian lama itulah Taurat. Orang Islam mengakui Taurat itu sudah nggak ada. Ya, sudah dirubah-rubah. Makanya di awal tadi saya mengatakan bahwa celakalah orang yang merubah-rubah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku yang dianggap mereka itu adalah firman Tuhan. Padahal itu sesungguhnya bukanlah firman Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya Anda bertanya kepada kita, mana Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa atau Yesus? Saya kembali kepada Anda. Tunjukkan segala firman yang Yesus terima dari Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 8. Mana firman itu?
Lalu kemudian begitu, aku heran begitu banyak Injil yang aku heran begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil lain. Tolong tunjukkan Injil-Injil lain yang dimaksud di situ yang mana. Karena itu adalah keheranan Paulus akan adanya Injil. Dan kemudian dikatakan Yesus mengajarkan Injil. Tolong tunjukkan Injil mana yang Yesus ajarkan pada masa itu. Kalau Al-Quran sudah final, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah dirubah-rubah. Dan terbukti hari ini yang saudaraku pegang adalah kitab yang Anda tenteng itu bukanlah kitabnya Yesus. Pertanyaan saya pada saudara, ya, apakah Yesus pernah memegang kitabnya orang Kristen, yaitu Perjanjian Baru? Silakan. Terima kasih Gurunda. Waktu dicukupkan dengan pertanyaan yang membuat kita penasaran selama 2000 tahun dunia berjalan. Gembala Arul Elilaya, jika siap, timer berjalan. Baik. Paparan dipersilakan. Iya, terima kasih ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menarik begitu. Ya, seperti saya katakan tadi, sangat tidak masuk akal kalau Tuhan menyiramkan sebuah kitab lalu tidak terjaga olehnya. Gitu ya. Sangat tidak masuk akal karena Dia adalah Allah Maha Benar, Maha Kuasa, tidak akan mengizinkan kitabnya mengalami kerusakan. Kalau tadi ditanya, mana sih Taurat yang dimiliki oleh bangsa Israel begitu ya? Itu Kejadian sampai Ulangan, ya, Kejadian sampai Ulangan itulah Taurat Musa. Ya, sementara Nabium atau kitab-kitab Nabi itu adalah kitab seperti Yesaya, Yehezkel, Yeremia dan lain-lain. Sementara yang disebut Jabur itu ada 12 kitab seperti Mazmur, Amsal, begitu ya, Kidung Agung, Pengkhotbah dan lain-lain. Nah, orang Yahudi itu membagi 3 kelompok tanah namanya. Taurat, Nabium sama Ketubim. Nah, Perjanjian Baru itu tapi seperti ditanya oleh Pak Jul tadi ya, apakah Yesus pernah memegang Perjanjian Baru? Enggak. Ya jelas tidak begitu. Mengapa? Karena Perjanjian Baru itu baru ditulis setelah Yesus Kristus itu naik ke sorga. Ya. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk menuliskannya dan mengilhaminya. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk mengilhami mereka ya, untuk menulis Perjanjian Baru. Ya. Nah, perlu saya perbaiki juga mengenai Injil. Injil itu kan sebetulnya dari bahasa Arab ya. Injil itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harusnya itu kabar baik. Ya, kabar baik. Nah, dalam bahasa Yunani itu namanya Euangelion. Ya, Euangelion artinya kabar baik. Nah, ketika itu tadi catatan dari Galatia ya, kamu cepat sekali berbalik daripada dia, ya, mendengar Injil yang lain. Artinya itu maksudnya itu kabar yang lain gitu. Ya, kabar baik yang lain yang sebenarnya bukan kabar baik. Ya, mengapa? Karena pada saat itu ada orang-orang di Galatia yang kembali mereka kepada Perjanjian Lama, di mana mereka ingin kembali lagi kepada ibadah simbolik. Ya, kalau berdoa harus menghadap Yerusalem, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jadi mereka kembali seperti itu. Padahal sebenarnya sudah tidak lagi begitu. Ya, sudah tidak lagi. Nah, jadi itu perlu diperbaiki. Jadi Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kalau tadi seperti pertanyaan tadi Yohanes 3 ayat 17 itu katakan aku bukan untuk menghakimi dunia, terus dikontraskan dengan Matius 10 ayat 34, aku bukan membawa damai. Saya pikir itu topik tersendiri. Ya, kenapa saya tadi mengangkat itu? Ya, mengangkat topik bukti sebuah kitab itu berasal dari Tuhan. Kalau kita mendiskusikan substansi daripada Alkitab itu atau Al-Quran itu pasti banyak tidak nyambung. Kenapa banyak tidak nyambung? Yang pertama, saya tidak bisa menghakimi Al-Quran itu dengan memakai Alkitab. Tidak bisa. Ibaratnya kita tidak bisa menghakimi orang Amerika dengan hukum kita, undang-undang kita, KUHP kita. Itu tidak bisa. Gitu ya. Makanya saya harus membawa kepada ranah yang seharusnya dalam kita berdiskusi. Begitu. Ya, nanti kalau kita masuk ke tema-tema lain boleh. Misalnya gini, di Islam dengan di Kristen, di Alkitab ada. Yang temanya sama, yaitu misalnya ada makanan tertentu yang diharamkan. Kita boleh diskusi seputar itu nanti. Ya, kalau kita membahas Yesus, itu tidak akan nyambung juga. Kenapa? Karena Yesus dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran, itu 2 tokoh yang berbeda.
Ya itu dua tokoh yang berbeda yang tidak mungkin kita bisa sandingkan, nggak bisa gitu. Kenapa tidak bisa? Di dalam kesaksian Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam kesaksian Al-Quran, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Jadi saya tidak percaya, saya di kelompok yang tidak percaya Yesus dan Isa itu tokoh yang sama. Ya, jadi saya tidak ada di barisan itu. Kalau tadi tanya mengenai Taurat begitu ya, Taurat Musa, sekali lagi, Taurat Musa itu dari Kejadian sampai Ulangan, itulah Taurat daripada Musa ya. Terus tadi mengenai Wahyu pasal 22, 18 sampai 30 detik. Menambah. Sebenarnya bukan berarti Tuhan itu akan menambah-nambah ya, atau ada yang menambah-nambah. Tuhan tahu bahwa memang ada manusia akan berusaha merubahnya, ya pasti. Tetapi ayat itu untuk mengantisipasi supaya jangan ada orang yang menambah-nambah sekaligus 10 detik bahwa tidak boleh ada lagi orang yang menambah atau mengatakan bahwa ini kitab dari Tuhan, tidak boleh ada lagi. Ya sudah ditutup pewahyuan. Sudah ditutup pewahyuannya. Terima kasih untuk penutup dari statement di putaran ketiga segmen kedua ini yang akan kita lanjutkan sekaligus penutup putaran kedua segmen kedua kita dari Guru Nazuma. Guru Nazuma, waktu dipersilakan. Tafadhol. Baik. Jadi pada intinya ya, Anda sendiri yang mengatakan bahwa itu antisipasi. Nah, kalau Anda tadi mengatakan mustahil, tidak masuk akal kalau dirubah-rubah, tapi ternyata situ ada antisipasi. Artinya masuk akal. Karena Yesus pun mengatakan, ya masuk akal kalau dirubah-rubah, makanya saya mengantisipasi dengan dalil itu. Lalu kemudian, kita harus menyadari begini. Ketika saudara saya tadi mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Yesus, kalau kita melihat daripada paradigma berpikir antar dua umat ini, Islam dan Kristen, memang berbeda. Yang satunya mengakui dirinya oknum itu adalah Nabi, yang satunya mengaku bahwa oknum itu adalah Tuhan. Nah, untuk menentukan siapa yang benar, bahwa dirinya Nabi atau dirinya adalah Tuhan, tanya kepada oknumnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Di situ akan terurai dengan baik. Bukan Islam yang menceritakan itu, tetapi Yesus yang menceritakan. Bukan Kristen yang menceritakan itu, tetapi Yesuslah yang menceritakan siapa dirinya. Itu yang perlu dipahami. Sehingga kami umat Islam itu mengakui bahwa hanya ada satu ketika Al-Quran menerangkan ya dengan jelas di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Izqalallahu Isa ibnu Maryam a'anta qulta linnas at-takhsuni ittahuzuni. Ya. Lalu dikatakan di dalam Al-Quran ketika Allah berkata kepada Isa, apakah kamu pernah mengajarkan manusia untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nah, ini pertanyaannya, siapa yang kemudian diutus kepada Bani Israel ya, yang disembah oleh manusia? Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Ada manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran yang pernah diutus kepada Bani Israel yang disembah oleh segolongan manusia. Apakah itu ada? Ada. Itulah Kristen. Berarti Al-Quran ini terbukti benar. Itu aja dulu. Sesederhana itu aja. Kita sudah bisa membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah firman Tuhan. Karena terbukti kebenarannya. Ada sosok manusia yang dituhankan oleh sesama manusia. Lalu kemudian, hal-hal yang perlu dipahami lebih jauh lagi. Bahwa bagaimana kemudian sahabat kita menerangkan, mengatakan bahwa kitab mereka itu adalah benar-benar firman dari Tuhan. Nah, saya hanya ingin mengatakan ya, bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu memang telah hilang keutuhan dan keotentikannya. Sementara Al-Quran hingga saat ini, bahkan sampai kapanpun, itu tetap utuh. Ditegaskan oleh Al-Quran, seperti yang saya terangkan tadi, sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Ayat ini tidak ada di dalam kitabnya agama lain. Bahkan di kitabnya agama lain itu diterangkan, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu ya sudah membuatnya menjadi palsu, telah membuatnya menjadi bohong. Itu justru bercerita tentang dirinya gitu loh. Bagaimana kamu memiliki kebijaksanaan dan mengatakan bahwa kamu mempunyai kitab Taurat, sementara si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta. Kalau Al-Quran beda. Al-Quran justru menceritakan dirinya bahwa kamilah yang mewahyukan,
kami jugalah yang akan menjaganya. Dan itu tidak ditemukan di kitab lain. Di kitab manapun itu tidak ditemukan. Makanya ketika ada pertanyaan, apakah Bible, ya kitabnya orang Kristen itu firman dari Tuhan? Jawabannya tidak. Apa alasannya? Karena kitabnya teman Kristen sama sekali bukan berasal dari Yesus. Yesus sudah mati puluhan tahun. Lalu kemudian buku teman Kristen ini ada. Baru dituliskan. Terlebih lagi kitab-kitab yang dimiliki sahabat Kristen itu ditemukan tanpa pengarang, tanpa nama pengarang maksud saya. Baca sejarahnya. Bagaimana kuatnya pengaruh Roma sehingga mereka pun takut memberi nama pengarang buku mereka. Sumbernya tidak jelas. Tidak heran jika kemudian ya kekuasaan Kristen dipusatkan di Roma. Nah, lalu kemudian sahabat-sahabat yang perlu dipahami di sini adalah umat Kristen itu tidak mengakui ayat-ayat yang dituliskan oleh Paulus seperti misalnya dalam Roma 16 sebagai hal yang betul-betul berasal dari Yesus, sementara Yesus itu adalah sumber. Akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan oleh Tuhan untuk aku sampaikan, aku katakan. Nah, Yesus saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara Paulus, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudaraku yang kukasihi. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini firman Tuhan atau apaan ini? Yesus aja nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Masih pada pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan? Demikian. Iya, terima kasih Gurunda. Masya Allah, makin malam makin tajam statement-statement yang diberikan dan juga counter-counter yang dikelontarkan dari masing-masing narasumber Ikhwan Fillah. Dan semakin kita melihat bagaimana masing-masing keimanan itu berjalan. Dan demikian juga segmen kedua ini telah berakhir. Sehingga kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen tanya, segmen pemberian pertanyaan dari Ikhwan Fillah dan juga rekan-rekan Kristiani yang berada di majelis Zoom. Untuk masing-masing keimanan akan kami berikan porsi dua pertanyaan dari akun yang berbeda. Jadi masing-masing akun satu pertanyaan. Dan berikutnya disampaikan juga sebelum kita ke sana bahwa Zojaidin Cakrawala Cemerlang, Ikhwan Fillah di semua channel yang live, kami sedang proyek di mana pembangunan masjid untuk saudara-saudara kita di daerah Blora, di mana mereka di mana mereka mengimpikan memiliki masjid. Yang dimana itu sudah mereka impikan semenjak 60 tahun yang lalu, Ikhwan Fillah. 60 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang itu belum terwujud. Alhamdulillah, biiznillah karena atas izin Allah, ZCC dipertemukan dengan rekan-rekan kita di sana. Sehingga insya Allah kita bisa membantu mereka mempunyai masjidnya sendiri. Dan Alhamdulillah juga kita sudah mengumpulkan dana sebesar 21 juta. Sehingga proyek pertama kita akan membuat saluran air di sana. Baru nanti kita ke fondasi masjidnya. Dan insya Allah sesegera mungkin, insya Allah minggu depan tim ZCC termasuk amirnya sendiri Pak Zulfikar akan berangkat ke sana. Doakan kami, dan untuk yang terketuk girohnya silakan tafadhol untuk menyisikan rezekinya di rekening yang tertera di deskripsi Menara Siar ZCC tentunya. Ya. Dengan demikian mari kita masuk ke segmen ketiga. Bang Handi, mohon diambil alih Bang Handi. Bang. Ya, baik. Terima kasih. Jadi siapkan timer 20 menit dulu. Pertanyaan dulu Bang. Oh iya. Pertanyaan dari siapa dulu? Dari Pak Pendeta dulu. Silakan Pak Pendeta Era bertanya. Bukan pertanyaan ini yang majelis Zoom itu loh. Tamu-tamu. Ya udah, saya minta pertanyaan pertama kalau gitu. Iya, jadi segmen 3 pertanyaan dari majelis Zoom, baik pihak Kristiani maupun pihak Muslim, masing-masing 2 peserta ya, masing-masing keimanan. Lalu segmen keempatnya yang dialog TikTok itu Bang, begitu. Saya dulu dong, saya mau bertanya masa dikasih mulai. Oh, iya, sok lanjut. Ya, saya tanya dulu. Ke siapa dulu ditanya ini Pak? Saya ingin tanya ke Pak Pendeta nih. Oh ya, silakan Pak, silakan. Oke, boleh ya moderator ya? Iya, nggak apa-apa. Masing-masing keimanan diberikan porsi 2 partisipan. Jadi 2 partisipan 2 pertanyaan. Tafadhol, Satsugi 1 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam. Saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa
kisah penciptaan yang ada di Bible itu bisa dibuktikan dengan sains. Tentu pertanyaan saya ini jawabannya harus sesuai dengan sains ya, ilmiah ya. Tidak boleh berdasarkan imani saja. Itu kan Tuhan, kalau Tuhan mau seperti itu ya apa boleh buat ya, nggak bisa seperti itu tentunya. Nah, pertanyaan saya terkait dengan penciptaan di hari pertama itu. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3 ya sampai ayat 5 berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik maka dipisahkan dari gelap, yang terang dinamakan siang yang gelap dinamakan malam. Allah melihat semua itu baik, jadilah petang jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi di hari pertama itu sudah ada terang di Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Lalu kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 16 di mana matahari di situ baru diciptakan. Ya, jelas sekali di situ. Bagaimana Allah jadilah benda penerang untuk memisahkan gelap dari terang sebagai tanda waktu, bulan, dan tahun-tahun, maka jadilah demikian. Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi, yakni benda yang lebih besar untuk menguasai siang, benda yang lebih kecil untuk menguasai malam. Allah juga menciptakan bintang-bintang di cakrawala untuk menerangi bumi. Ya, bla bla bla, itulah hari keempat. Begitu aja lah, biar nggak kelamaan. Nah, silakan Pak Pendeta, saya ingin jawaban yang ilmiah. Bagaimana pertanyaannya? Terang di hari pertama itu asalnya dari mana? Begitu aja. Oke, baik. Jadi sumber terang itu bukan hanya matahari ya. Dan Alkitab jelas memberitahu bahwa matahari itu Tuhan ciptakan itu adalah untuk menerangi bumi, bukan menerangi alam semesta. Ya, jadi kita harus tahu alam semesta ini sangat luas. Jadi kalau dia tidak dikasih terang lebih dahulu, maka manusia tidak akan bisa, misalnya perjalanan, kalau kita misalnya ada NASA, tidak bisa meneropong sampai ke Pluto, gitu ya. Kenapa? Karena arah matahari tidak sampai ke sana, misalnya begitu. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama supaya cahaya bisa sampai ke sana, kan begitu. Bahkan kalau misalnya melewati di luar tata surya kita, galaksi Bima Sakti, begitu luar itu, ya tentu kan ada lagi, ya. Jadi dibutuhkan ada cahaya yang sudah tercipta begitu. Nah, sementara matahari, bulan, dan bintang itu jelas instruksinya Tuhan katakan tadi bahwa ayat 16 ya. Bukan ayat 16 tapi 14, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Ya, jadi itu memisahkan siang dengan malam ya. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Perhatikan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi 1 bulan berapa hari, 1 tahun berapa hari gitu ya. Nah, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangi besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan jadi juga bintang-bintang. Jadi Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat begitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada problem sih. Ya, nggak ada masalah sama sekali begitu. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bulan bintang itu untuk khusus menerangi bumi begitu. Ya, jadi kita tahu bahwa dari segi sains kita ada di galaksi Bima Sakti begitu. Di luar itu ada lagi nggak galaksi? Ada begitu. Nah, itu dia ya. Kalau tidak ada cahaya sampai ke sana, maka mereka tidak bisa membuat liputan gitu, memakai teropong Hubble atau teropong apalah yang canggih gitu. Tetapi karena sudah ada cahaya sebelumnya diciptakan oleh Tuhan, maka mereka bisa melihat ada bintang-bintang yang sangat jauh seperti itu. Ya, saya pikir itu jawabannya sudah cukup terang benderang ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Are. Ya, untuk pertanyaan dari pihak Muslim, silakan satu pertanyaan. Satu lagi dong, saya tadi dari awal. Oke, silakan Bang. Oke, makasih moderator. Saya bertanya kepada kedua narasumber sesuai dengan topik yang ada, pertanyaan singkat dan mohon dijawab singkat. Kedua narasumber pertanyaannya adalah, dari manakah sumber Bible atau Al-Quran? Ya, dari manakah sumber Bible atau Al-Quran? A, pencipta alam semesta yaitu Allah. B, Yesus. C, Roh Kudus. D, semuanya benar. Saya ulang, dari manakah sumber Bible atau Al-Quran? A,
Allah Bapa atau pencipta alam semesta, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. semuanya benar. Silakan Pak Pendeta dulu boleh jawab, baru ke Bang Juma, silakan. Iya, jadi sebenarnya Tuhan yang memerintahkan supaya kitab itu ditulis ya. Kalau misalnya dibaca di dalam Keluaran, Tuhan memerintahkan Musa untuk menulis, gitu ya, menulis gitu. Dan apakah Yesus juga memerintahkan? Iya. Tuhan Yesus Kristus juga memerintahkan murid-muridnya untuk menuliskan, tuliskanlah ini begitu ya. Bahkan dalam Wahyu itu tuliskanlah ini kepada jemaat ini gitu ya. Jadi suruh menulis. Jadi sebenarnya Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu itu sebetulnya adalah satu kesatuan yang utuh. Ya, orang Kristen tidak akan memahami perjanjian lama kalau itu tidak disingkap oleh perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu dilakukan oleh Tuhan itu untuk menjelaskan apa yang tersembunyi di dalam atau apa yang merupakan misteri di dalam perjanjian lama, seperti itu ya. Jadi ketiga-tiganya terlibat begitu ya, karena memang kami percaya Alkitab menjelaskan Tritunggal itu ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang berbeda tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama begitu. Nah, jadi tiga-tiganya berperan, iya tiga-tiganya berperan. Seperti itu ya. Jadi dari mana? Yang paling berkuasa pendeta siapa? Maaf. Yang paling berkuasa Pak? Semuanya berkuasa begitu ya. Tolong di mute dong itu Iya. Kami percaya, ini orang kos. Sebentar Pak. Iya. Kos itu di mute dulu itu. Ya lanjut Pak Pendeta. Iya, saya percaya Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa ada tiga yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Apa-apa, Firman dan Roh Kudus, dan tiganya adalah satu ya. Satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dan yang lain. Apakah satu pribadi? Bukan ya. Tiga pribadi tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama. Dalam formulasi baptisan itu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus begitu. Jadi ada tiga nama, berarti ada tiga pribadi begitu ya. Jadi dari manakah sumber Alkitab itu? Ya dari Tuhan. Ketiga pribadi itu terlibat di dalamnya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi perannya sama semua ya Pak ya. Allah Bapa perannya sama, Yesus sama, Roh Kudus sama gitu ya Pendeta ya. Iya, tiga-tiga terlibat dalam hal apapun. Kalau bisa dicontohkan seperti apa Pak kira-kira? Maaf Pak. Seperti apa kira-kira prosesnya Pak? Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Gimana bisa sistemnya Pak? Sehingga bisa menjadi kitab gitu. Bisa menjadi kitab itu kan Tuhan memerintahkan manusia untuk menulis ya. Tuhan memerintahkan supaya kitab itu ditulis begitu. Jadi bukan tiba-tiba turun begitu saja. Tidak, kan? Jadi ditulis Musa, ditulis oleh Daud, ditulis oleh Salomo, ditulis oleh Paulus dan lain-lain. Nah pertanyaannya mungkin kan itu ditulis oleh manusia. Iya, nggak mungkin yang menulis itu malaikat begitu ya. Dan ditulis dalam bahasa. Kalau yang menyuruh Musa menulis, Yesus apa Allah Bapa Pak? Yang menyuruh Musa menulis, Yesus apa Allah Bapa Pak? Itu ketiga pribadi itu kan ini. Istilahnya ketiga pribadi itu pasti terlibat di dalamnya begitu ya. Mau Bapa juga yang ngomong gitu. Kalau tadi kan dibilang apakah manakah yang lebih berkuasa? Makanya saya bilang kalau kita membahas substansinya, isinya itu pasti tidak ada yang ini ya. Artinya kan kami kan percaya isi Alkitab ini firman Tuhan. Apapun yang diinformasikan oleh Alkitab itu kami percaya. Tentu Muslim tidak akan mungkin percaya isinya. Kenapa? Ya karena teman-teman Muslim sudah tidak percaya Alkitab ini firman Tuhan. Jadi apapun isinya itu pasti tidak akan bisa dipercaya begitu. Demikian juga saya begitu. Karena saya tidak percaya kitab lain itu firman Tuhan, maka apapun isinya saya tidak percaya sedikit pun gitu. Makanya dari sejak awal saya katakan bahwa mari coba kita diskusi apa sih bukti sebuah kitab itu datang dari Tuhan. Yang secara logika itu bisa diterima oleh semua orang. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Saya kembali, Bang Juma belum jawab pertanyaan yang sama. Silakan Bang Juma pertanyaan yang sama. Apa itu? Ke Bang Juma pertanyaan yang sama. Bang Juma silakan. Oh silakan. Baik. Jadi ketika tadi ada pertanyaan ya yang muncul dari Bang Handi ya, kaitannya dengan apakah Injil Al-Quran itu sumber daripada apa tadi pertanyaannya Bang?
Bible dan Al-Quran itu sumbernya dari Sang Pencipta. Baik. Jadi Al-Quran itu jelas ya, berasal dari pencipta alam semesta. Seperti dalam surah Al-Hajr yang saya bacakan tadi. Bagaimana kemudian Allah menerangkan bahwa kamilah yang mewahyukan, kami jugalah yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Berarti Al-Quran itu betul berasal daripada Allah. Nanti kemudian untuk membuktikan itu kita kaji isi dalamnya, kan gitu. Tapi tidak mungkin waktu sejam itu mampu untuk bisa memuaskan para sahabat-sahabat membuktikan Al-Quran itu sebagai kalamullah. Lalu kemudian kaitannya dengan Al-Quran yang menerangkan bahwa kitab sebelum Al-Quran itu pernah diwahyukan oleh Allah berupa Taurah, berupa Zabur dan juga Injil, itu juga diterangkan dalam Al-Quran. Ani abdullah rabbi wa rabbakum, itu ketika Isa mengatakan sesungguhnya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dialah Allah yang telah memberikan Alkitab kepadaku. Artinya bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu pernah mendapat wahyu dari Allah sehingga dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kemudian Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 yang menerangkan bahwa celakalah orang-orang yang menuliskan sebuah kitab dari tangannya sendiri, sementara yang dituliskannya itu bukan dari Allah, tetapi dikatakan itu berasal daripada Allah. Dan itulah yang kita lihat sekarang. Siapa kemudian kitabnya yang bukan dari Allah, tapi mengaku-ngaku dari Allah? Siapa yang bukan dari Tuhan, tapi ngaku-ngaku dari Tuhan? Contoh misalnya, Rasulullah Muhammad SAW diakui oleh penganutnya, pengikutnya, bahwa dia adalah penerima kitab suci Al-Quran. Nah, dari sini aja kita sudah buktikan betul. Al-Quran itu disampaikan kepada beliau menyampaikan kepada sahabat menghafalnya. Dan itu dilakukan secara adat istiadat dalam Islam. Ya, itu adalah adat dalam Islam. Menyampaikan Al-Quran secara lisan. Penghafal. Dari masa ke masa penghafal Quran itu ada. Dan sumber akhirnya adalah Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima. Nah, kitabnya teman Kristen, ini yang jadi pertanyaan. Kalau dikatakan berasal dari Allah, jangan dulu dari Allah. Dari Yesus aja kagak. Boro-boro dari Allah. Sementara menurut pemahaman sahabat Kristen, Yesus itu adalah Allah yang nusul jadi manusia. Nah, mana buktinya? Kalau kitabnya orang Kristen itu asalnya dari Yesus. Siapa yang bertemu dengan Yesus di sini? Contoh misalnya Lukas, Paulus, Markus. Kapan mereka bertemu? Di mana? Di mana kemudian Yesus itu bertemu dengan Lukas misalnya? Itu aja dulu. Nah, kalau misalnya kita yang menuliskan Al-Quran, yang menghafalkan Al-Quran adalah Abu Bakar. Di mana bertemu Rasulullah? Bertemu, hidup bersama berpuluh tahun mereka. Di mana Said penulis Quran itu bertemu? Bertemu mereka. Bergaul sama-sama. Nah, artinya salah tidaknya Al-Quran bisa dibuktikan dengan kita kaji isinya. Yang penting kita akui dulu bahwa betul Al-Quran itu berasal dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber di muka bumi ini menerima bahasa langit. Nah, sekarang kitabnya sahabat Kristen. Apakah betul Yesus ini sebagai sumber surat-surat Paulus? Apa pembuktiannya? Paulus kapan bertemunya? Begitu banyak suratnya, kapan-kapannya disampaikan oleh Yesus? Tahun berapa? Hari apa? Ini pertanyaan yang sangat sederhana sebenarnya, tapi tidak akan pernah dampu sahabat-sahabat itu sahabat Kristen itu menjawabnya secara ilmiah. Tidak bisa. Data apa yang mereka mau sajikan ketika ditanyai? Oh, Yesus menyampaikan firman kepada Paulus. Kapan? Di mana bertemunya? Apa yang dikatakan Yesus tentang Paulus? Yang ada adalah Paulus menceritakan tentang dirinya. Paulus menceritakan tentang Yesus. Orang-orang yang menjadi asisten Paulus menceritakan tentang Yesus. Mereka menceritakan tentang Yesus, hubungannya Yesus dengan muridnya, hubungannya Yesus dengan Tuhannya, hubungannya Yesus dengan orang-orang yang hidup dan sesamanya. Tapi mereka sang penulis tidak pernah kontak langsung dengan Yesus itu sendiri. Berbeda dengan Quran. Dari sini aja sudah error. Apalagi kalau kita masuk ke dalam ranah isi. Udah selesai. Nah, itulah kemudian saya mengatakan bahwa ya kalau kita mengkaji tentang kitab suci, ya, dari mana asalnya? Kitab suci itu asalnya dari Allah.
Jadi kalau ada sebuah kitab yang dikatakan suci, tapi isinya bertentangan dengan akal, bertentangan dengan zaman, tidak rasional, itu berarti bukan dari Tuhan. Maka terjawablah sudah surah Al-Baqarah itu. Celakalah mereka yang menulis sebuah buku dari tangan mereka, kemudian mereka anggap itu dari Tuhan. Ya, begitu juga di dalam kitab itu sendiri, menuliskan dirinya sendiri. Bagaimana kau mengatakan kau berhikmat? Ya, karena memiliki Taurat Tuhan, sesungguhnya si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta. Gitu. Bahkan Yesus sendiri menurut iman sahabat Kristen mengatakan, siapa yang menambah-nambah perkataan-perkataan di dalam kitab ini, maka dia tidak akan memperoleh tempat. Coba. Siapa yang mengurangi perkataan-perkataan dalam, artinya ada indikasi pengurangan. Kalau Al-Quran mah jelas menceritakan tentang dirinya. Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Di kitab sahabat Kristen tidak ada dalil dari Sang Pencipta jaminan bahwa itu adalah kitab sucinya. Kalaupun ada jaminan dari Pencipta bahwa itu adalah kitab sucinya, tidak ada lagi jaminan bahwa dia akan menjaganya. Nggak ada. Tidak ada itu. Hanya Al-Quran lah yang konon ceritanya dituliskan oleh orang yang buta huruf, hidup jahiliyah, orang yang bodoh, dan seterusnya. Tapi faktanya, kemanapun Al-Quran itu pergi, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa merubah nama Al-Quran. Masuk ke Amerika, diminta untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan, tapi ori teksnya diikutkan. Tetap aja Al-Quran, tetap aja Al-Quran. Dibawa ke negara-negara yang tidak suka dengan Islam. Begitu Al-Quran masuk, tetap aja Quran namanya. Nggak bisa dirubah. Itulah bukti sederhana bahwa kitabnya umat Islam itu adalah kalamullah, bahasa langit, bahasa Tuhan yang tidak bisa dikuasai oleh bahasa manusia. Coba kitabnya orang Kristen. Coba. Masuk ke Jepang, bahasa Jepang. Masuk ke Indonesia, bahasa Indonesia. Masuk ke mana-mana, bahasa itu. Nah sekarang dia mengatakan, itulah bukti bahwa itu adalah firman Tuhan. Bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Al-Quran juga bisa. Mau diartikan ke bahasa apapun boleh. Tetapi aslinya yang berasal dari langit itu nggak boleh dihilangkan. Itulah makanya saya katakan berulang bahwa kitab sahabat Kristen itu untuk duduk sebagai hadits saja itu nggak bisa. Ya, apalagi duduk layaknya seperti Quran, nggak bisa. Kalau teman kita tadi kita hargai ya, mengatakan bahwa kitab Torah itu adalah kitab Kejadian sampai kitab ini, kitab Perjanjian Baru itu. Iya, ngerti kita. Tapi yang kita ingin tahu ini betulkah kitab yang Anda tenteng sekarang itu adalah kitab yang diterima oleh Musa? Betulkah kitab yang Anda pegang sekarang itu adalah pengajaran yang bersumber dari Yesus? Kalau iya, mana bukti, mana dalilnya, siapa yang menghafalkan, siapa yang menuliskan, mana perintah Yesus untuk menuliskan gitu. Ini jawaban dari saya. Semoga bisa menjadi edukasi buat kita semua, khusus kepada saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Gurunda. Untuk sebelum kembali ke kawan-kawan Muslim, kita persilakan untuk kawan-kawan Kristen untuk bertanya itu. Silakan dari kawan-kawan Kristen. Ada yang pengen bertanya sebelum kita balik ke kawan-kawan Muslim bertanya lagi. Untuk kawan Kristen nih Bang Yan. Oh silakan. Ini pertanyaannya untuk kedua. Untuk kawan-kawan Kristen boleh ya. Selamat malam. Selamat. Disebutkan Ibu namanya. Nama ya, siapa? Saya Evelyn Purba. Oke, silakan. Silakan Ibu mau bertanya. Saya mau bertanya kepada Bapak siapa tadi dari Jemaah Islamiyah pembicaranya? Itu saya bukan Jemaah Islamiyah. Ya, dari Ustadz Zuma. Ya, saya mau bertanya kepada Ustadz Zuma. Dari tadi mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, berulang-ulang mengatakan hal seperti itu. Tentunya kalau mengatakan dipalsukan, pasti ada dasar-dasarnya ya Pak ya. Jadi saya mohon penjelasannya aja, bagian-bagian mana sih dari Alkitab yang kata Bapak Ustadz Zuma sudah dipalsukan? Karena kalau kita mengatakan sesuatu itu dipalsukan, pasti ada dasar-dasarnya. Kan, jadi saya ingin kejelasan saja, mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu. Pertama salam kenal ya. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi sedikit pun saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab Al-Quran menceritakan kalau kitabnya teman Kristen itu dipalsukan. Yang mengatakan kitab Kristen itu dipalsukan itu adalah kitab Kristen itu sendiri. Bagaimana kemudian Yeremia mengatakan itu? Yeremia 8 ayat 8. Jadi kitab Ibu sendiri yang menerangkan itu. Coba Ibu lihat di dalam Yeremia 8 ayat 8 itu apa yang dikatakan. Nah, kalaupun misalnya ada pembelaan silakan.
Tapi yang pasti di situ diterangkan bahwa si pena palsu membuatnya menjadi dusta. Si pena palsu membuatnya menjadi bohong. Ya kan? Di situ diterangkan. Jadi bukan saya yang mengatakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa Musa menerima 2 loh batu. Apakah 2 loh batu itu adalah perjanjian lama yang ada di tangan Anda? Oh tidak, itu terjemahannya oke. Kalau itu terjemahannya, mana aslinya? Kalaupun ibu bisa menunjukkan aslinya, apakah itu berkesesuaian dengan kitabnya Bani Israel yang ada saat ini? Kalaupun berkesesuaian, apakah ada bukti akurat Taurat yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa 3000 tahun kurang lebih sebelum Masehi itu otentik kebenarannya sampai kepada Bani Israel yang ada hari ini. Sementara di kitabnya Bani Israel atau kitab Septuaginta atau kitab Indonesia lah, di situ sangat jelas diterangkan bagaimana kemudian Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Coba Anda lihat di kitab Anda. Musa mengatakan apa? Bagaimana mungkin, ya? Apa? Sedangkan aku masih hidup, kalian menunjukkan tegar tengkukmu kepada Tuhan. Apatah lagi setelah aku mati. Coba Anda lihat. Bagaimana ketika Musa menerima 2 loh batu? Sudah diloloskan dari perbudakan Mesir. Sudah diperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa. Toh mereka masih membuat patung. Menggantikan Yahweh atau Hasem menurut orang Kristen dan orang Yahudi. Dengan patung. Itu Musa masih ada loh. Mereka masih merasakan. Orang-orang yang merasakan mujizat langsung dari Tuhan aja ingkar terhadap ajaran Musa. Apalagi orang-orang yang sudah ribuan tahun setelah Musa. Yang tidak pernah melihat mujizat. Bagaimana bisa Anda yakin sementara Yesus yang datang kepada mereka aja ditolak? Bagaimana bisa Anda meyakini bahwa kitabnya Musa masih murni sampai hari ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian tidak ada para pakar Bible yang mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan, sudah berubah-ubah dan seterusnya, ya mohon maaf kalau saya mengatakan palsu, karena palsu yang saya maksud kalaupun saya mengatakan itu bukan seperti palsunya uang. Bukan. Palsunya uang berarti boleh karena difotokopi. Fotokopinya adalah palsunya. Masih ada masternya yang asli. Tidak seperti itu. Pemalsuan terhadap kitabnya orang Kristen itu yang saya maksud adalah yang orinya dicampur aduk dengan tulisan manusia. Itu yang saya maksud. Seperti misalnya kalau saya mengatakan ini adalah emas murni 24 karat. Ini murni, tidak ada campuran. Nah, emas yang ada di jari tangan saya ini, 5 gram ini, murni memang. Tapi ketika bercampur dengan 1 gram pasir, maka emas saya ini tidak lagi murni. Karena sudah bercampur dengan pasir. Begitulah yang terjadi dengan kitab ibu. Makanya jangan heran, kalau bagaimana Anda menemukan ada direvisi. Tahun sekian direvisi, tahun sekian direvisi. Nah, sekarang pertanyaannya, revisian terjemahan lama dengan terjemahan baru, yang mana yang benar? Apa acuan pembenarannya? Yang satu mengatakan babi, yang satu mengatakan babi haram. Yang benar yang mana? Apa yang menjadi filter? Bahwa ini yang benar, ini yang salah. Sementara tidak ada origin teksnya. Okay. Jadi itu beberapa hal yang saya katakan bahwa kitabnya sahabat Kristen, ya mungkin isinya baik. Tapi baik belum tentu benar. Karena yang dikatakan kebenaran itu sumbernya dari Allah. Bahkan kalau saya bertanya kepada siapapun di atas muka bumi ini, apakah Yesus pernah menceritakan tentang perjanjian baru? Kitabnya orang Kristen. Ketika dia menjadi guru, Anda disebut sebagai rabi. Dia adalah guru, dia adalah mar bagi Bani Israel. Pernahkah dia menyebut tentang kitabnya orang Kristen yang menjadi panduan hidupnya saat sekarang? Tidak pernah. Jadi datangnya dari mana itu kitab? Kalau Al-Quran jelas, Rasulullah yang menyampaikan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Al-Quran diceritakan oleh yang membawa Al-Quran itu sendiri. Gospel tidak pernah diceritakan oleh Yesus. Bagaimana Anda bisa mengatakan asli? Nyambung kitabnya Anda ke Yesus aja kagak. Demikian dari saya. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, makasih. Makasih ya. Moderator, boleh saya kasih penjelasan ya? Sebentar dulu, Pak. Oh ya, mau enggak, ya Evelyn dulu, Pak Pendeta. Evelyn puas apa enggak? Kita kembalikan dulu. Ibu Evelyn masih ke penanya dulu, ke penanya. Ke penanya dulu, Pak Pendeta. Mohon maaf. Ibu Ibu Evelyn gimana?
Bang Andi nggak usah dikasih kesempatan menyanggah. Seperti saya tadi ya udah dijawab udah gitu. Jadi nggak lama waktunya. Ini kan ada satu pertanyaan lagi dari Kristen. Dipersilakan saja. Baik, makasih Pak Dewan Suruh. Karena maaf, ini saya mohon maaf gitu kan. Artinya kan ini kan diskusi ya. Diskusi kan begitu. Ini kan diskusi. Jadi kalau nanti saya tidak memberikan penjelasan apa yang dipertanyakan oleh Pak Zulkifli tadi, tentu ini kan akan meninggalkan jejak yang ini seolah-olah tidak fair dalam diskusinya. Karena ini kan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Zulkifli tadi kan, itu semua pertanyaan. Tapi maaf Pendeta, maaf saya moderator, ini kan pertanyaan ke Zulkifli Mabas. Bukan ke Anda Pak Pendeta, mohon maaf. Nanti habis ini kalau mau dikomentari. Nanti kalau ini nanti Bapak berdua komentarinya gitu ya. Baik Pak Pendeta, silakan teman Kristen lagi satu lagi, silakan. Ada lagi nggak teman Kristen yang mau bertanya? Monggo. Malam Pak Ustadz. Malam. Sebut nama Bang. Ya. Silakan. Saya anak Batak dari Medan Bang. Oh ya, silakan Horas. Nah, mengenai Alkitab yang berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah, itu yang saya dengar tadi hampir 1 jam ya saya mengikuti. Nah di sini saya kutip Pak Ustadz. Bentar, anak Batak ini sesinya Anda bertanya bukan menjelaskan. Silakan apa yang Anda tanyakan sama Aki Juma, bukan menjelaskan. Maaf. Iya, mau nanya. Bolehkah? Ya, silakan. Ayo, kawan. Lanjut Bang, lanjut anak Batak, lanjut. Tadi Pak Ustadz udah bilang tadi, Yeremia 8 ayat 8, bahwa ada itu kitab suci kita itu palsu. Bukan teks yang sebenarnya, atau isinya berbeda. Udah ditanya sama Ito Boru Purba tadi, kebetulan itu saya si Mamora ya. Ibu itu tadi Boru Purba. Udah ditanya, jadi Pak Ustadz udah jelaskan. Alkitab itu yang mengatakan bahwa kitab suci kami itu palsu. Nah, kalau memang demikian adanya, bagaimana mungkin ahli-ahli apologetika di dunia mencetak Alkitab itu kalau memang ada kepalsuan yang Bapak sebutkan itu? Atau begini, apakah pengetahuan Pak Ustadz tentang kepalsuan yang Bapak temukan di Yeremia 8 tadi, Yeremia 8 ayat 8 tadi, tidak ditemukan para ahli terdahulu ratusan tahun yang lalu? Apakah mereka tidak menemukan itu? Nah, yang terakhir, apakah Pak Ustadz adalah satu-satunya ahli kitab yang menemukan itu, sehingga itu pantas menjadi acuan bahwa Alkitab itu palsu? Dalam tanda kutip, Yeremia 8 ayat 8. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jadi begini, sahabatku ya. Saya katakan kembali kepada sahabat. Uraian saya, andaikan Anda menyimaknya dengan seksama, Anda akan paham. Ya, bahwa kitab Anda sendiri yang menerangkan itu, bukan saya. Itu pernyataan dari kitab Anda sendiri. Harusnya Anda bertanya kepada diri Anda. Apakah kitab yang saya pegang ini sudah identik dengan ajaran Musa yang hidup, kitab yang hidup yang ada pada saat Musa itu ada? Kan sumbernya adalah Musa, sumbernya adalah Yeremia, sumbernya adalah Yesaya, sumbernya adalah Yosua, sumbernya adalah Daud, sumbernya adalah Yesus katanya. Apakah sesuai gitu? Gitu. Atau memang dari sejak dulu ada pernyataan-pernyataan dari Yesus untuk waspada. Waspadalah kepada orang-orang Farisi, waspadalah kepada ahli Torah, waspadalah yang datang kepadamu. Di situ adalah murid-muridnya yang hidup sesama dia, yang nyamar seperti domba, sementara mereka adalah serigala. Apakah ada yang seperti itu? Ada pernyataan Yesus itu. Maka pertanyaannya kemudian, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang yang ada di zamannya, kemudian hal itu tidak terbukti pada saat itu,
berarti yang mana yang mau dipercaya? Yesus itu dusta atau kejadian itu benar? Kalau kejadian itu benar, berarti memang ada yang memasukkan pengajaran palsu kepada ajarannya. Waspadalah, ya, agar jangan kamu disesatkan. Banyak orang yang datang dengan membawa namaku. Siapa yang membawa nama Yesus? Mengajarkan buku dengan nama Yesus, mengajarkan surat-suratnya dengan nama Yesus. Siapa mereka ini? Jadi, tanyalah kepada diri Anda. Apakah buku yang diterjemahkan, yang Anda imani sekarang, yang bukan terjemahan, mohon maaf, kitab Anda itu bukan terjemahan langsung dari bahasa lain. Jadi saya katakan kitab Anda itu adalah revisian dari ejaan bahasa Indonesia versi lama. Itu Anda harus akui itu. Bahwa kitab Anda bukan terjemahan dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, langsung ke Indonesia, bukan. Tapi terjemahan lama yang adalah bahasa Indonesia, ejaan lama dimasukkan kembali ke terjemahan baru dengan menggunakan ejaan baru. Jadi bahasa kitab Anda adalah kitab revisi dari bahasa Indonesia lama ke bahasa Indonesia baru. Itu aja dulu. Dari situ aja kita sudah tahu. Lalu kemudian, kalau itu semua kita tepiskan, kita hilangkan itu. Oh, ternyata muncul pemahaman baru kemudian. Kitab Torah itu dihafal oleh orang-orang Yahudi dari zaman Musa sampai kepada zaman Yesus. Oh, ajaran-ajaran Yesus yang diajarkan kepada Bani Israel itu dihafal oleh orang-orang yang ada pada zamannya sampai turun-temurun sampai hari ini. Sehingga Yerusalem adalah tempat orang-orang menghafal gospel. Perjanjian baru, perjanjian lama. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Mana buktinya? Kan tidak ada. Ini aja sudah error, kawan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu budaya penyampaiannya hafalan. Dihafalkan dari zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada tabiin, sahabat, ke tabiin, sampai kepada kami hari ini. Dihafalkan. Berarti kalau ada yang salah, di dunia ada salah saja satu surah, satu ayat, dunia akan teriak, itu salah. Coba Anda baca Al-Quran di hadapan saya pasti tahu, itu salah. Salah huruf pun saya tahu. Silakan sahabat-sahabat boleh menguji saya. Kalau ada yang mau membaca Quran di sini, salah huruf satu, saya bisa tahu. Itu hebatnya Al-Quran. Nah sekarang kalau orang Jepang bahasa Al-Gospel, orang Indonesia juga baca. Siapa yang benar, siapa yang salah? Oh, benar menurut Jepang, benar menurut Indonesia. Oke. Oriteksnya seperti apa? Saya kira cukup. Yang saya tanya Pak Ustadz, yang saya tanya tadi Pak Ustadz begini. Sebentar, artinya diberikan durasi pada yang lain. Karena yang ditanya tidak. Saya lihat dulu semua. Ini kan sudah bertanya dua. Bang Andi, aku bertanya lah Bang Andi. Sudah bertanya dua Muslim, sudah bertanya dua teman Kristen. Karena yang sebentar ini dulu, Bang Andi. Anak Batak. Sebentar dulu, warga Pak kita di sini. Muslim juga tadi bertanya, nggak ada sanggahan ya, oke. Kita kembalikan ke dua pembicara. Silakan timernya naikkan 20 menit. Oke. Biarkan mereka menyangga berdua TikTok. Bang, aku bertanya aja dulu Bang. Satu aja Bang. Biar dua-duanya menjawab Bang. Enggak, sudah bisa Pak Yan, mohon maaf. Dua dari Muslim udah, dua dari Kristen udah Pak Yan. Nanti nggak merasa nggak tidak adil gitu ya. Nanti kalau habis ini kita buka lagi dua Muslim, dua dari teman Kristen. Ini di channel saya yang JCC ada Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Monggo Pak Yusuf, itu linknya ada di situ. Kalau mau naik, monggo. Udah bertanya sama Bang Juma atau Bang Eli Laila. Terima kasih Bang Handi. Terima kasih Pak Yan. Silakan timer 20 menit. Timer 20 menit. Halo? Timer 20 menit, naik dulu 20 menit. Dipercepat dong. Timer 20 menit. Tadi yang timer siapa? Oke, sambil menunggu timer, silakan Pak. TikTok aja berdua ya Pak. Ustadz Juma dan Pendeta Era, silakan monggo berdua. Yang lain tolong di mute. Terima kasih ya, supaya kita bisa memberikan edukasi yang baik terhadap pendengar di sini. Saya di awal sangat-sangat jeli ya, dalam arti kata pingin sekali ada sosok pendebat dari Kristen dengan mengangkat tema ini, membuktikan keotentikan kitab sucinya, kan gitu ya. Bang, suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik. Ya, Anda di awal. Kedengaran. Anda di awal, baik Bang. Anda di awal mengatakan bahwa
bukti sebuah kitab itu berasal dari Allah, itu kitabnya mengajarkan tentang moral. Pertanyaan saya kepada sahabat saya ini, apa moral yang ingin disampaikan kitab Anda ketika dia menceritakan tentang sosok yang batu sakarnya seperti sakar kuda? Silakan. Moral apa yang ingin diajarkan di situ? Ya. Itu saja? Ya. Oke, baik ya. Jadi begini, memahami Alkitab itu kan tidak bisa dalam satu ayat saja ya. Itu yang pertama. Jadi Alkitab itu mencatat atau meliput secara fair, secara objektif, secara jujur apa-apa saja begitu ya. Bahkan sampai kitab Kidung Agung itu masuk ke dalamnya. Tentu itu pasti punya tujuan yang jelas begitu ya. Kenapa gitu? Tapi itu tema lain ya. Bagi Anda yang ingin mengetahui. Maaf Bang, saya paham. Sorry, jawaban Anda akan mengatakan apapun yang kemudian tertuang dalam kitab Anda itu harus disajikan secara jujur. Justru itu yang ingin saya tanya ya. Apa moral yang ingin disampaikan kitab Anda ketika dia mencatut sakar kuda, menuduh orang dengan seperti memiliki sakar kuda? Itu moral apa yang ingin disampaikan gitu loh. Padahal banyak hal-hal lain yang mestinya diceritakan. Contoh misalnya, ini tolong dicatat ya. Di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46. Yesus mengatakan, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam Mazmur, di dalam kitab para nabi, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga, ya, di antara orang mati. Ternyata yang tertulis menurut Yesus itu tidak ada di Taurat, tidak ada di Mazmur. Nah, itu lebih manfaat dituliskan daripada sakar kuda. Karena itulah sebagai seorang penginjil mungkin ya, atau seorang gembala, saya ingin tahu gitu loh, moral apa yang ingin disampaikan sehingga sakar kuda ini lebih penting daripada perkataan Yesus yang konon katanya, nubuatan tentang saya ada loh di Mazmur, ada loh di Zabur, tapi ternyata dicari nggak ada bahwa Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Itu tidak ada di Mazmur dan tidak ada di Torah. Nah, ini kok ada sakar kuda? Yang ingin saya tahu, ini moral apa ini yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, silakan pakai waktunya Pak Pendeta, monggo. Jangan dipotong ya. Nah, silakan. Jadi begini, itu kan kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel itu harus dipahami dengan baik ya, dibaca. Itu kan teguran Tuhan kepada bangsa Israel, di mana mereka itu diumpamakan seperti orang yang punya nafsu birahi luar biasa begitu ya. Jadi moral apa? Sebenarnya kan bicara moral bahwa mereka adalah bangsa yang memang Tuhan pilih, tetapi mereka pergi kepada Mesir untuk minta bantuan dan menyembah berhala begitu ya. Jadi itu sebenarnya konteksnya berbicara mengenai hal itu. Nah, tadi saya mau jelaskan beberapa hal. Saya takut juga nanti ini saya lupa begitu ya, karena tadi panjang. Jadi ini yang saya mau sampaikan itu adalah perihal mengenai tadi banyak pertanyaan yang harus saya jelaskan. Yang pertama tadi dikatakan bahwa Alkitab itu direvisi begitu, tidak ada originalitasnya begitu. Ya, teks original. Siapa bilang tidak ada? Ya, ada begitu. Sama saya ada ya. Beberapa banyak begitu, bahkan ini. Jadi penerjemahan Alkitab Lai itu dari teks aslinya, dari Masoretic Text ya, itu perjanjian lamanya, dan perjanjian baru itu dari bahasa Yunani. Ya, dari bahasa Yunani. Jadi itu bukan revisi terjemahan itu dari ejaan lama pada ejaan baru, ya itu kan terjemahan begitu ya. Tapi ada bahasa asli enggak? Ada begitu ya. Bahkan sekarang satu-satunya kitab yang punya yang punya bahasa asli yang masih ini utuh ya Alkitab begitu. Yang terjaga dari manuskrip-manuskripnya ya. Nah, terus tadi perihal mengenai dikatakan bahwa Alkitab itu tidak terpelihara begitu ya. Jadi sangat tidak masuk akal Tuhan mengilhamkan perjanjian lama dan perjanjian baru lalu mengalami namanya distorsi. Itu sangat tidak masuk akal begitu. Kenapa? Karena Tuhan yang mengilhamkannya tentu pasti akan menjaganya. Jadi kalau teman-teman Muslim mengatakan bahwa Alkitab itu sudah mengalami campur aduk lah seperti itu, berarti Tuhan yang dipercaya seperti itu Tuhan seperti apa begitu? Kenapa dia tidak mampu menjaga kitabnya yang pertama? Nah, kalau jawabannya sederhana, Bang. Sebentar, Bang. Saya kira sebentar, moderator, mohon maaf, ini TikTok ya kan? TikTok aja Pak, TikTok aja. Iya, begini Bang, kalau Anda mengatakan seperti itu, jawabannya sederhana, bahwa kitab-kitab terdahulu itu sifatnya untuk sementara
sementara saja. Musa hanya sampai zamannya, kitabnya ajarannya Yesus hanya pada zamannya. Hanya Al-Quran lah yang kemudian diperuntukkan untuk seluruh manusia. Kitabnya Musa untuk umatnya, ajarannya Yesus juga untuk umatnya. Nah, itu alasannya. agak sulit. Nah, agak sulit, Pak. Dan tidak ada jaminan dari Tuhan untuk menjaga Torah dan juga Injil. Tidak ada. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Ada nggak? Jadi kalau di dalam Matius pasal yang ke-5, 17, 18 itu ada garansinya. 1 iota pun tidak akan sebelum semuanya digenapi. Oke lah, nanti cerita itu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa Alkitab itu mengalami kerusakan tadi, itu sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena kredibilitas Tuhan itu sendiri yang dipertaruhkan kalau sampai mengalami kerusakan. Ya, makanya saya tidak percaya bahwa Tuhan itu kitab yang pertama bisa rusak, karena rusak lalu dia membuat kitab yang baru. Itu sangat tidak masuk akal begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah tadi dikatakan tidak ada original. Sekali lagi ada originalitasnya, ya. Nah, tadi sini catatan saya bahwa tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu diakui begitu ya, diakui lalu dihafalkan. Setelah dihafalkan itu lalu dituliskan, kan kira-kira seperti itu. Nah, Alkitab tidak memiliki metode seperti itu ya. Alkitab itu ya diilhamkan oleh Roh Kudus, lalu si penulis itu ya menulis sesuai dengan bimbingan daripada Roh Kudus begitu. Mulai dari mulai dari Musa sampai kepada Yohanes yang menulis wahyu terakhir seperti itu ya. Nah, tadi perihal mengenai mana tadi pada pertanyaan tadi Pak Ustadz tadi, mana sih kitab Musa begitu? Ada begitu kitab Musa yang dimiliki oleh orang Yahudi sekarang itu persis sama dengan yang kami punya. Itu dari Masoreti teks, bukan dari yang Anda katakan tadi itu dari dari teks Septuaginta. Septuaginta itu terjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani gitu ya. Disebut itu LXX begitu ya. Dan itu sudah eksis 200 tahun sebelum Yesus Kristus datang begitu. Ya, jadi harus dipahami sejarahnya ya, sejarah daripada. Jadi begini Pak Pendeta. Jadi kalau hanya sekedar mengatakan ada sama kami sesuai dengan apa yang Anda katakan, apakah itu kodeksnya sama ya? Apakah yang ada di Bani Israel sama dengan Anda? Ya boleh, Anda sah-sah saja mengatakan itu, tapi pada kenyataannya orang Yahudi tidak mengakui kitabnya orang Kristen. Kan begitu, itu yang menjadi permasalahan. Seperti itu, Bang. Jadi kalau misalnya Anda cuma mengatakan, kami punya, saya punya di sini. Ya, itu pernyataan Anda, tapi buktinya yang beredar ini adalah terjemah bahasa Indonesia semua. Tidak menyertakan oriteksnya. Oriteksnya pun pembuktiannya kemudian bahwa itu adalah sebuah kebenaran apa? Nah, ini saya ada oriteksnya ya di bahasa Indonesianya dan juga bahasa Inggrisnya begitu ya. Kalau dibilang nggak ada ya itu tidak masuk akal. Itu bahasa Inggris, Bang. Yesus bersabda. Ini bahasa Yunani ada, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Yang ada sekarang itu, saya juga pernah lihat buku itu. Yang ada sekarang itu adalah kitabnya orang Indonesia dalam bahasa Indonesia yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ada, kita semua sudah pernah lihat buku itu. Enggak. Jadi gini. Jadi kan tidak mungkinlah kita sebodoh itu mau percaya sesuatu hal yang tidak bisa kita buktikan ya. Nah, jadi kalau begini, kenapa Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani? Karena pada zaman itu bahasa Yunani mulai abad ke-3 sebelum Masehi, ya, abad ke-4 sebelum Masehi, itu seluruh dunia pada masa Alexander Agung. Itu saya paham, itu, Bang. Memakai bahasa Yunani. Ya, saya paham. Ada perintah dari Yesus untuk menuliskan ke dalam bahasa Yunani? Itu nggak usah diperintahkan pun sudah pasti. Nah, berarti orang ini menulis berkata-kata dari dirinya sendiri atau dari Yesus, Bang? Bukan. Ya, kan ini kan diilhami ya. Jadi kan kalau dalam 1 Timotius pasal yang keempat dikatakan bahwa 2 Timotius pasal 3 bahwa segala tulisan diilhamkan itu berasal dari Tuhan. Ya. Pengakuan penulisnya. Nah, sekarang mana pembuktian pengilhamannya sementara Yesus? Itu sama dengan Al-Quran. Itu kan pengakuan Muhammad saja, bukan pengakuan orang Yahudi. Betul. Kan? Jadi nah, sekarang pengakuan. Sekarang begini, sentralnya kemudian adalah Yesus, bukan begitu? Sentralnya Yesus kan? Nah, mana pengakuan Yesus tentang kitabnya sahabat Kristen? Ada enggak? Ini kan jadi melebar. Makanya saya bilang tadi, bukti bahwa sebuah kitab itu datang dari Sang Pencipta, itu buktinya apa? Tadi kan saya sudah dari awal
bahwa kitab itu pasti mencerminkan sifat-sifat Allah itu sendiri. Kenapa? Karena itu kitabnya, bukan kitab. Nah, ini manusia. Kalau Anda berbicara mengenai sifat Tuhan itu sendiri, bagaimana dengan sakar kuda? Apa itu yang ingin Anda katakan? Bahwa Tuhan Anda itu seperti Anda, itu? Bukan, itu kan bukan bicara Tuhan ya, tetapi tadi Anda mengatakan mencerminkan Sang Pencipta itu sendiri, Sang Pewahyu itu sendiri. Kan, makanya saya bilang tadi, itu Anda kan terlalu jauh masuk ke dalam yang Anda tidak pahami secara konteksnya. Itu. Ya justru itu saya minta Anda menjelaskan. Kan kita berbicara moral nih. Anda kan mengatakan sebuah kitab itu dikatakan firman Tuhan kalau dia mengajarkan moral. Sekarang saya tanya, ini belum apa-apa loh. Saya belum membahas tentang bagaimana yang dituliskan Lot masuk ke dalam gua bersama dua putrinya, kemudian putrinya memperkosa bapaknya sehingga mereka hamil. Ini belum berbicara sampai ke sana loh. Anda mengatakan kitab suci itu harus moral. Ternyata kitab Anda tidak bermoral, kan begitu. Begini, kita moral apa yang ingin disampaikan ketika ada seorang membawa putrinya masuk ke dalam gua, lalu kemudian putrinya membuat bapaknya mabuk, kemudian putrinya memperkosa bapaknya bergantian. Moral apa yang ingin disampaikan kitab Anda? Itu begini, kalau kasus seperti itu sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa, di mana kan saya katakan tadi bahwa kitab itu adalah sebuah kitab yang mencatat segala ini bermoral enggak? Menurut Anda bermoral tidak ini? Anda harus tahu seorang anak perempuan membuat orang tuanya mabuk, kemudian mereka memperkosa bapaknya sendiri. Bermoral enggak menurut Anda? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Nah, jadi sebenarnya itu kan perbuatan, itu sebuah peristiwa di mana dua enggak menurut pertanyaan saya. Ini saya hanya mengutip pernyataan. Saya jelasin. Itu pernyataan Pak Pendeta yang saya ingin minta pertanggungjawaban. Kitab itu harus mengajarkan moral. Nah, ketika ada orang memabukkan orang tuanya sendiri lalu memperkosanya, apakah itu mengajarkan moral? Saya nggak bisa jelasin kalau Anda terus menyampaikannya begitu. Makanya saya kalau tadi itu kan pertanyaan saya, apakah mengajarkan moral? Jawabannya ya atau tidak, tapi oke, silakan. Masalahnya Bapak tidak mau dengar kan? Saya justru minta jawaban pertanyaan saya dijawab. Saya mau mendengarkan, tapi Bapak tidak menjawabnya. Bapak berasumsi gitu loh. Mohon Kang Ustadz Juma diberi waktu. Diam dulu, biarkan saja. Silakan yang lain selain moderator sama narasumber nggak boleh berbicara. Silakan Pak Pendeta dijawab. Nah, kan saya kan segitu kan fair. Jadi begini, Alkitab itu mencatat semua peristiwa. Contoh misalnya Lot dengan putrinya. Tetapi pertanyaannya, apakah Alkitab mengajarkan seperti itu? Tidak begitu. Itu sebuah peristiwa. Ya, Daud punya istri lebih banyak. Salomo punya istri 1000. Apakah Alkitab mengajarkan itu? Tidak begitu. Tapi itu sebuah peristiwa. Maka saya katakan tadi Alkitab itu secara jujur mencatat. Di dalam Yeremia tadi yang dikatakan tadi ada istilah cakar kuda tadi. Itu kan sebuah peristiwa di mana bangsa Israel punya nafsu seperti kuda. Lalu apakah moral apa yang ingin diajarkan? Maksudnya saya sama gitu sekali, di situ artinya janganlah manusia itu bernafsu seperti kuda kan. Haruslah orang itu memanage nafsunya dengan baik. Alkitab tidak pernah mengajarkan orang untuk membenci sesamanya. Itu bicara moral. Moral apa yang ingin disampaikan ketika seorang anak memperkosa bapaknya? Itu tidak bermoral. Maka saya katakan tadi itu sebuah perbuatan tak bermoral. Berarti kitab Anda menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan moral, kan gitu? Iya, menceritakan itu bukan berarti diajarkan. Contoh misalnya, Adam jatuh dalam dosa, lalu moralnya apa? Ini kalau misalnya anak-anak di bawah umur yang sudah mulai mengenal syahwat, dibacakan ayat Kejadian 19 ayat 29 sampai 36 itu, menurut Anda bagus nggak dibacakan ayat-ayat seperti ini kepada mereka? Itu kan ayat untuk memberitahu bahwa ini pernah kejadiannya seperti ini loh. Apakah diajarkan? Kan berarti di dalam kitab Anda itu mengajarkan sesuatu yang tidak bermoral. Kan sudah nyata tadi. Tidak bermoral kan itu? Mengajarkan Alkitab seperti itu? Tidak mengajarkan. Kalau Alkitab catat bukan berarti diajarkan. Jadi keliru. Jadi Anda keliru. Yang lain di-mute itu sebentar. Yang lain di-mute itu. Ya, jadi host berfungsi dong, host. Kalau nggak ditaruh di waiting room yang kalau berisik. Pak Pendeta. Oke. Ya, saya jadi dulu. Begini dia. Saya jelasin dulu Pak, biar ini supaya boleh, nanti kan. Ya, gini. Jadi kan begini, Alkitab catat seperti itu bukan berarti harus
dilakukan, kan seperti itu. Misalnya Salomo punya istri 1000. Apakah Alkitab mengajarkan supaya orang Kristen punya 1000? Tidak. Ya kan? Lalu putri Lot membuat bapaknya mabuk dan mereka melakukan hubungan terlarang. Pertanyaannya, apakah Alkitab mengajarkan supaya melakukan itu? Tidak begitu. Alkitab hanya mencatat bahwa inilah kejadiannya. Adam jatuh dalam dosa. Inilah faktanya. Alkitab itu meliput, memberitahu, memberikan informasi seperti ini. Ya, tetapi Alkitab ada namanya, itu kan sebuah peristiwa ya. Tetapi kalau ada sebuah statement, itulah menjadi dasar daripada pengajaran kekristenan. Contoh, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kalimat perintah, kasihilah. Oke. Baik, saya terima, jawabannya saya terima. Terus saya ingin tanya kepada Bapak. Ini ketika diceritakan seperti itu, hukuman apa yang diberikan oleh Allah kepada kedua putri dan juga Lot? Setelah mereka melakukan hal seperti itu, apa hukumannya? Tolong kasih data ayat. Kalau masalah ayat, masalah hukuman, itu kan Tuhan ya yang punya urusan ya. Begitu. Nah, berarti yang dipertontonkan kitab Anda, mohon maaf, tolong beri saya ruang. Berarti yang dipertontonkan kitab Anda setelah seorang memabukkan orang tuanya, lalu kemudian menggauli, memperkosa orang tuanya, itu tidak ada hukuman di dalam kitab Anda. Berarti sah-sah saja kalau misalnya ada orang yang melakukan hal yang sama. Karena toko kitab kita aja melakukan hal yang seperti itu. Ini yang saya tanya, ini yang saya katakan, moral apa yang ingin disampaikan. Sementara ada hal yang sangat penting, yang sangat krusial, ternyata tidak dituliskan. Ada tertulis di Taurat, ada tertulis di Mazmur tentang saya, bahwa saya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana tertulis di Taurat? Tidak ada itu. Nah, jadi begini dia Pak. Jadi makanya saya bilang tadi kan, kita kan dari sejak awal itu kan memberikan sebuah pembuktian logis. Sebuah kitab itu berasal dari Tuhan, gitu kan. Nah, kita kan sudah terlalu jauh masuk kepada substansinya, isi daripada kitab itu. Jadi, seperti saya katakan tadi, bahwa Alkitab itu kan sebuah kitab yang mencatat semua peristiwa secara objektif, secara detail. Tapi tidak serta-merta semua peristiwa itu memberikan didikan. Ya, artinya ketika peristiwa itu terjadi, bisa saja itu diteladani, bisa juga tidak. Jadi secara logis boleh nggak kita misalnya membuat mabuk orang tua kita lalu ini? Ya, nggak bisa dong, kan tidak benar. Tapi tidak ada contoh Pak, ada contoh di kitab Anda. Dan tidak ada hukuman kepada mereka bertiga. Bahkan keturunannya yang menjadi bangsa. Keturunan dari anak perempuan si adik dengan yang si kakak ini menjadi bangsa yang dibangga-banggakan saat sekarang. Enggak, sama sekali tidak dibanggakan begitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya orang sekarang mencontohi, orang yang mempunyai kitab ini mencontohi, apa ada hukumannya sesuai dengan yang diterima oleh Lut yang dipertontonkan dalam kitab Anda? Kan tidak ada, Pak. Jadi kan tadi saya sudah katakan bahwa itu sebuah peristiwa aib lah kita bilang. Itu adalah sebuah kesalahan yang Alkitab catat. Jadi Alkitab itu sebuah kitab yang fair begitu ya. Oke, saya minta dalilnya dong Pak. Dia mengatakan bahwa itu adalah kesalahan. Please. Loh, secara moral saja itu salah kok. Enggak, saya minta data loh Pak. Kalau moral ya, sekarang data dari kitab Anda yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Makanya sehingga Lot ini bisa dibersihkan namanya. Jadi bukan masalah bersihkan nama atau tidak begitu ya. Ini bukan persoalan dibersihkan pencemaran nama baik. Ini bukan persoalan pencemaran nama baik. Maka justru kita lihat bahwa ini kesalahan. Tetapi Tuhan berikan solusi enggak gitu. Ada solusinya juga begitu. Ya, solusi itu ayatnya mana Pak? Yang berkaitan dengan Lot ini. Tolong bantu saya untuk memahami lebih jauh. Kita bisa melihat faktanya bahwa kedua putrinya itu punya anak begitu. Berarti dia adalah cucunya dan juga sekaligus anaknya. Moral apa yang ingin disampaikan situ, Pak? Kan saya bilang tadi itu kan tindakan tak bermoral. Alkitab hanya mencatat inilah peristiwanya. Dari mana Bapak mengatakan bahwa itu perbuatan tidak bermoral, sementara di kitab Anda sendiri tidak ada pernyataan itu? Kan saya bilang tadi, Pak, secara logika, pembuktian itu harus pakai logika begitu. Berarti asumsi. Iya, asumsi yang masuk akal begitu. Oh itu iya. Kan asumsi yang masuk akal. Ya, saya kecuali sepakat misalnya itu. asumsinya misalnya anak bayi boleh dinikahi karena sudah begini-begini, itu kan tidak masuk akal. Ini kan asumsinya logis lah begitu ya. Nah, jadi kalau dibilang tadi Alkitab itu tidak terpelihara, Taurat dan Zabur dan Injil tidak terpelihara, itu bagi saya tidak masuk akal begitu ya. Karena
hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Pasti Ya, akan Tuhan nggak pelihara mungkin, tapi firman-Nya. manusia terbukti merubah-rubahnya. Oke, Ya, karena itu habis 20 detik, habis 20 menit dulu, Pak. Izin ya, kepada narasumber, masih bisa ditambah 20 menit lagi berdua? saya lihat Tergantung ininya, dari Bapak ini, kalau mau rehat boleh, lain kali boleh. iya, lain kali Masih- karena saya bilang mungkin kita akan bahas lain kali Baik, topiknya yang baik. mungkin yang bersinggungan ya. Maksud saya Baik. bersinggungan gini. Contoh misalnya ada makanan haram. Baik, Ya, lebih spesifik misalnya kan teman-teman muslim nggak boleh makan babi kan begitu ya. iya Pak. Betul. Ada darah juga. Terus ada sunat. Ini kan masih bersinggungan begitu ya. Iya Pak. Nah, kan artinya kan di kitab kami itu ada. Nah, mungkin Iya. itu yang lebih lebih mungkin menarik untuk didiskusikan karena sama-sama ada di dalam kitab itu misalnya. Baik, Tapi kalau baik. misalnya membahas tentang Yesus, jelas itu agak sulit. Kenapa sulit? Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada Yesus kecuali Isa. Baik. Jadi Oke gini, ya. sebentar Pak, yang lain standby Ya, dulu silakan. ya. Saya Boleh, izin dulu karena pada narasumber. Soalnya ini banyak yang mau bertanya. Ada teman Kristen 2, ada dari Muslim 2. Kira-kira kedua narasumber masih bersedia nggak menerima pertanyaan itu? Tapi Ya, dibatasi Pak, misalnya 5 menit gitu penjelasannya, supaya nggak terlalu lama gitu. Baik. Boleh ya? Boleh Iya. Pak ya? Ya, saya dahulukan dulu kepada teman. Air minum dulu, air minum. Ya, minum dulu Pak. Saya aja Iya, dulu Bang. haus juga. Ya. Kenapa Pak Yan? Saya dulu deh. Ini soalnya saya bertanya pada dua-duanya nih. Iya, oke silakan. dari Kami Muslim, diberikan Pak. waktu 5 menit aja ya. Oke, ya nggak Baik, apa-apa. baik. Gini Pak Pendeta, Pak Guru Juma, saya pertanyaan begini aja. Kita ambil 3 kriteria aja apa yang disebut kitab suci. 1. Yang kedua, kapan kitab suci itu dituliskan dan ditaruh di tokoh dengan tokohnya ya. Kalau Islam Nabi Muhammad SAW, kalau di Kristen Yesus buktinya. Yang ketiga, kitab suci tidak ada kontradiksi antara ayat 1 ke ayat 1 lagi. Itu ada, tolong dijawab dua-duanya, Bang Juma maupun Pak Pendeta. Terima kasih Bang. Baik. Oke. Pak Pendeta Baik. dulu deh. Pak Pendeta dulu, nggak apa-apa. Silakan Pak Pendeta. Tadi pertanyaan ketiga tadi agak terpotong sedikit. Ulang. Oke, ayat 1 tidak Ada kontradiksi ayat kontradiksi. ayat 1. Ayat kontradiksinya. Ya kriterianya coba di 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke. Tuh. Nah, apa sih kriteria sebuah kitab itu datang dari Tuhan? Kriterianya itu seperti saya katakan tadi ya, bahwa kitab itu akan mencerminkan karakter daripada Tuhan itu sendiri. Ya, jadi Tuhan itu maha benar, maha suci, maha adil, maha kasih. Jadi dia akan mengajarkan itu kepada umat yang mempercayainya atau yang menyembahnya. Ya. Maka saya katakan tadi akan nyambung. Kalau misalnya bukti sebuah kitab itu pastilah tidak mungkin ada salah. Kenapa? Karena diraamkan oleh Tuhan yang maha benar. Ya kan? Tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, wah itu mempertaruhkan kredibilitas daripada Tuhan itu sendiri. Yang kedua, mengajarkan umatnya, karena Tuhan itu adalah maha suci, maha kudus, tentu itu kan bicara moralitas. Maka kitab yang berasal dari Tuhan itu akan mengajarkan umatnya untuk punya moral yang paling tinggi. Saya belum pernah mendapatkan di ajaran lain yang kasihilah musuhmu dan mintalah berkat bagi orang yang mengutuki engkau. Ya, itu saya hanya dapatkan dalam Alkitab. Ya. Terus juga mengenai bumi ini, semua secara detail Alkitab kasih tahu. Ya, kasih tahu bagaimana penciptaan secara kronologis, apa dulu. Ya, terus dia berentut sampai bagaimana sejarah perjalanan bangsa-bangsa. Semua silsilahnya jelas gitu dengan baik dalam Alkitab. Ya, terus berikutnya, kapan ditulis? Sebenarnya Alkitab ditulis Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, itu abad ke-15 sebelum Masehi. Ya, abad 15 sebelum Masehi, dan Alkitab ini rentang penulisannya itu Perjanjian Lama di kanon itu pada zamannya Esra. Pada zaman Esra itu sekitar 500 sebelum Masehi. Ya. Nah, sebelum Masehi, 4 sebelum Masehi, dilanjut lagi ketika Yesus Kristus datang, ya 100 tahun pada masa penulisannya. Jadi kurang lebih sekitar durasi penulisan itu sampai dia Perjanjian Baru itu sekitar 1600 tahun gitu ya. Ditulis oleh 40 penulis yang berbeda dan mereka tidak ada saling nyontek begitu. Tadi masalah mengenai kontradiksinya, ada kontradiksi. Alkitab ini kenapa sulit difahami orang? Ya karena penulisannya itu cukup lama.
Dan si penulis itu mereka hidup pada zaman yang berbeda. Ya, hidup pada zaman yang berbeda. Kalau ada perbedaan itu bukan berarti kesalahan. Contoh misalnya, dulu Jakarta itu namanya itu adalah Batavia. Sebelum Batavia namanya Sunda Kelapa. Sebelum Sunda Kelapa namanya Jayakarta. Jadi ketika orang meliput menyebut Jakarta, ya itu Jakarta sebetulnya sekarang ini. Ya, jadi kita harus lihat yang namanya perkembangan. Jadi kalau ada beda nama, ya bisa jadi memang itu si penulisnya melihat nama yang lain. Contoh nama kita ini kadang-kadang ada 2, kadang 3. Kan begitu. Bisa si A lebih memakai nama misalnya Pak Zulkifli. Tapi di tempat lain namanya bukan Zulkifli. Ada nama lainnya begitu selain itu. Ya, jadi itu bukan kontradiktif sebetulnya, tapi itu melengkapi bisa, ya. Jadi tidak selalu yang bertentangan itu bukan sesuatu hal yang istilahnya kontradiktif, tidak, begitu ya. Makanya kita lihat konteksnya, ya, kita lihat secara gramatikalnya kenapa seperti itu, gitu ya. Itu kira-kira dari saya. Oke, makasih Pak Pendeta. Silakan Bang Juma, pertanyaan yang sama. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi ketika Bang Ian bertanya kepada kita kaitannya dengan keotentikan kitab. Nah, tadi itu sudah sangat jelas ya bahwa di Al-Quran itu, perbedaan Al-Quran itu dengan kitab-kitab sebelumnya, ya, itu sangat jelas. Bagaimana kemudian Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW diterima oleh para sahabatnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu telah kehilangan keutuhan dan keotentikannya. Sementara Al-Quran hingga saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya Al-Quran itu akan tetap terjaga. Nah, itulah dalil pendukungnya ada. Nah, lalu kemudian bahwa Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Sementara kitab terdahulu, ya seperti misalnya kitabnya teman Kristen itu tidak ditujukan untuk pada seluruh manusia. Tidak ada itu ditujukan bahwa kitabnya yang diajarkan oleh Yesus itu kemudian untuk seluruh manusia. Tidak ada itu dalil. Kalau di dalam Al-Quran itu sangat jelas bahwa Al-Quran itu diperuntukkan sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang kedua. Kemudian kitab-kitab terdahulu itu menggunakan bahasa kaum yang kini telah hilang. Ya, seperti misalnya bahasa Aramaik. Nggak ada lagi orang yang menggunakan bahasa Aramaik di keliling dunia ini, nggak ada lagi. Bahasa Ibrani demikian juga. Hanya digunakan di sinagog. Ketika orang-orang Yahudi itu ya melakukan ibadah, itu pun bahasa-bahasa sakral aja yang menggunakan bahasa Ibrani. Sementara Al-Quran di seluruh belahan dunia orang menggunakan bahasa Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Kemudian Al-Quran itu memuat ringkasan-ringkasan tentang ajaran ketuhanan di dalam kitab-kitab yang mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran tersebut, di mana Al-Quran ini jelas sebagai penuntun dan penutup ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Jadi perbedaan antara Al-Quran dengan kitabnya orang Kristen itu ya terkhusus kepada apa yang disangkalkan oleh saudara kita tentang Yesus dan Isa. Ya, itu sangat jelas dan Al-Quran memang sangat bertentangan. Satu mengatakan Yesus itu Tuhan, satu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, satu mengatakan Isa itu adalah nabi. Nah, sekarang apakah Isa pernah mengaku Tuhan ataukah Yesus yang pernah mengaku nabi? Kan itu sederhananya gitu loh. Siapa di antara oknum ini yang kemudian mengaku sesuai dengan Islam? Siapa yang di antara oknum ini yang mengaku sesuai dengan ajaran Kristen? Yesus tak pernah mengaku Tuhan. Pencipta alam semesta nggak pernah. Tapi mengaku nabi, iya, berarti berkesesuaian dengan Al-Quran. Itu poin penting yang harus saya sampaikan pada sahabat sekalian. Lalu kemudian Anda sahabat kita mengatakan hanya di dalam Kristen ajaran yang mengatakan kasihilah musuhmu. Nah, memang itu karena ada di dalam kitab Anda. Saya pun mampu membalikkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Hanya di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan satu orang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Hanya di Al-Quran ada dalil seperti ini. Dalam kitabnya orang nggak ada. Kemudian dalil pembunuhan-pembunuhan, bunuhlah semua yang bernapas, bunuhlah semua orang yang ada dalam kota ini, itu ada di kitab orang lain. Dalam Al-Quran nggak ada kita begitu perintah bunuh semua orang, apapun yang bernapas, nggak ada. Jadi sama ibarat seorang maling, ya, mereka pada saat mencuri menghilangkan identitas. Ketika sudah melakukan pencurian, mereka kemudian lipat tangan. Kami tidak pernah mencuri, kami tidak pernah membunuh, kami kasih loh. Tapi jejak daripada pernyataan-pernyataan dalam kitab itu nggak bisa dihilangkan. Makanya saya katakan, hanya Al-Quran yang menerangkan siapa yang membunuh satu manusia, sama halnya dia telah membunuh seluruh manusia. Hanya Al-Quran yang menerangkan itu. Begitu hebatnya Al-Quran itu. Demikian sementara. Baik, terima kasih Bang Juma. Sebelum ke Muslim, kita ke ini dulu. Ada saudara Kristen yang mau bertanya, silakan. Teman Kristen yang mau bertanya, monggo. Oke, next dulu ya. Yang paling atas nih ya, pejuang tauhid. Ya. Muslim. Cukup 2 ya, silakan pejuang tauhid. Saya Pak Nasrul, mau bertanya. Ya, pejuang tauhid. Baik, terima kasih Bang Andi kesempatannya. Ya. Siapa? Oke, sebentar Pak Sarbini, Muslim cuma 2. Maaf, karena terdaftar dari atas yang resen gitu ya. Maaf, silakan pejuang tauhid. Terima kasih. Begini Bang Andi, kalau boleh diizinkan saya ada satu pertanyaan yang dijawab, setelah itu ada pertanyaan tambahan yang mungkin tidak jawabannya juga tidak terlalu panjang antara iya dan iya atau tidak aja Bang Andi. Boleh? Enggak bisa, langsung aja bertanya sekali. Oke. Adil. Oke, makasih Bang Andi. Begini, selamat malam Pak Pendeta Eli. Malam juga. Malam. Ya, nanti mungkin bisa dijawab beruntun aja ya Pak ya. Apa yang dari saya tanyakan. Yang pertama begini Pak, mohon dijelaskan kepada kami apa itu kesaksian. Itu yang pertama. Yang lanjutannya, apakah bisa dikatakan yang ditulis oleh Yohanes, Lukas, Markus, Matius itu adalah kesaksian? Yang berikutnya, siapakah yang mengilhami kesaksian tersebut? Yang terakhir, kalaulah kesaksian itu, saya ulangin, mengapa kesaksian itu bisa berbeda sementara mereka diilhami Roh Kudus yang sama? Saya coba kasih contoh satu ayat untuk dari pertanyaan saya di atas tadi, masalah perbedaan atau kontradiksi waktu. Pada Matius 21 ayat 18 versus Markus 11 ayat 15 dan banyak ayat lainnya yang serupa dengan itu. Matius berapa tadi? Matius 21 ayat 18 versus Markus 15 ayat 15. Ini ada perbedaan atau kontradiksi waktu, Pak. Begitu. Jadi mungkin yang bisa dijelasin lebih detail nanti apa itu kesaksian, dan yang terakhir tadi mengapa kesaksian itu bisa berbeda sementara mereka diilhami Roh Kudus yang sama. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi begini. Apa itu kesaksian? Kesaksian itu berarti namanya saksi ya. Berarti kan orang yang melihat, merasakan, mengalami. Kan begitu. Ya, jadi kalau murid-murid bersaksi tentang penyaliban Yesus misalnya, menyaksikan itu adalah saksi hidup, saksi mata begitu ya, yang melihat begitu. Bahwa dia ditangkap lalu dia disalibkan, itu mereka saksi mata. Ya, jadi bukan saksi bisu ya. Nah, yang kedua, berikutnya, apakah tulisan para rasul itu, apakah tulisan dalam Alkitab Matius sampai Wahyu itu adalah kesaksian? Iya, karena para penulisnya adalah orang yang hidup pada masa itu, yang melihat kejadian tersebut. Kalau Markus itu dapat info atau dapat itu kan semua dilakukan Roh Kudus ya. Jadi dia menulis itu dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Markus itu bukan rasul, ya, bukan rasul gitu. Nah, Lukas kalau kita baca di dalam catatannya bahwa dia mengambil semua itu informasi dari yang namanya para rasul. Nah, jadi Alkitab Perjanjian Baru itu beredar, bisa diterima oleh jemaat apabila rasul-rasul sudah melakukan yang namanya proofread atau sudah dibaca. Sehingga itu bisa beredar, diberikan kepada jemaat sebagai sebuah catatan, begitu ya, sebagai sebuah kitab bagi mereka. Ya, jadi tadi masalah kontradiksi saya coba baca dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 18.
mudah-mudahan sama. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Terus tadi itu kan bicara Yesus merasa lapar. Kontradiksinya dengan Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 tadi, seperti itu yang disampaikan tadi Pak ya. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kontradiktifnya apa begitu? Bisa saya ya, tolong sedikit Pak Pendeta supaya jelas yang dipermasalahkan? Saya juga tidak tahu permasalahannya apa begitu. Oh, di dalam... ya. Tadi yang bertanya itu tidak memberi alasan. Baik, ya, saya akan kasih penjelasan sedikit. Menurut Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18 ya, itu Yesus itu terlebih dahulu mengutuk pohon ara baru menyucikan bait Allah. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan Markus ya 11 ayat 12 sampai ayat 18 juga ya, itu Yesus menyucikan bait Allah dulu baru mengutuk pohon ara. Jadi yang betul yang mana begitu Pak? Oke, di dalam Markus pasal yang 11 atau berapa dia ini kan tadi ini. Nah, masalah mana lebih dulu? Kadang gini, Yesus berjalan itu kan cukup banyak dijalani. Dan di sana itu banyak pohon ara begitu. Dan pohon ara itu kan tidak hanya satu doang gitu ya. Jadi perjalanan yang dilakukan itu kan bukan hanya 1 hari itu saja. 3,5 tahun dia melakukan pelayanan itu. Ya tentu kan sering bertemu misalnya. Bertemu dengan pohon. Jadi kalau ada di sini misalnya itu kontradiktifnya apa begitu? Enggak ada. Apa yang harus kita pertentangkan? Itu kan kejadiannya sama Pak, diceritakan Matius dan diceritakan Markus. Itu menceritakan peristiwa yang sama. Nah, tapi yang menjadi pembeda, Matius menceritakan mengutuk pohon ara dulu, lalu menyucikan bait Allah. Ini tentang penyucian bait Allah dan Pak. Ini bukan kisah yang tiap hari terjadi, bukan seperti itu. Lalu kalau menurut Markus, ya Yesus menyucikan bait Allah dulu, baru mengutuk pohon ara. Itu kan terjadi kontradiksi waktu terjadinya itu, gitu loh. Silakan Pak Pendeta. Jadi begini, kalau misalnya itu sedang berlangsung, memang kita akan lihat kronologisnya, kan begitu. Kalau dalam sebuah catatan ini ya. Nah, kalau misalnya kita ini meliput sesuatu begitu, kita kan bisa membuat mana dulu mau kita kasih liput. Apakah itu harus secara kronologis? Kan tidak selalu. Jadi kalau orang para jurnalistik kan tidak mengharuskan secara kronologis. Dia melihat berita mana yang mau dimuatnya. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya sebuah peristiwa ini, bisa peristiwa yang pertama dicatatnya adalah ini, setelah itu yang ini begitu. Dan itu tidak memberikan sesuatu hal yang kontradiktif begitu. Ya, kalau itu dianggap kontradiktif, aneh juga. Gitu. Kalau kita misalnya meliput sesuatu, harusnya begini dong. Ya, beda kan? Itu kan sesuatu liputan yang alamiah begitu. Tidak direka-reka begitu. Jadi kalau misalnya dalam Alkitab itu ada sedikit perbedaan, itu bukan berarti sebuah kesalahan. Terlebih itu ada 4 narasumber yang ingin menceritakan satu hal kejadian. Contoh yang sering mereka ini kan adalah masalah angka-angka misalnya. Kita ambil contoh tsunami pada tahun 2004 di Aceh gitu. Informasi dari koran pertama bahwa ada 50 yang mati. Nggak sampai 5 hari ada 500. Berapa hari kemudian ada 5.000. Nggak berapa lama lagi, sebulan lagi udah ada 50.000. Lalu kita bertanya, yang mana yang benar? Kita katakan semua benar karena dia meliput pada masa itu. Sesuai dengan waktunya. Seperti itu gitu ya. Jadi itu bukan pertentangan. Tapi ngomong-ngomong ini ngomong-ngomong wajah narasumbernya saya nggak pernah lihat begitu loh. Oh mohon maaf, bukan karena nggak mau dilihat, beliau secara intern terlihat karena memang komitmennya beliau dalam hal ini belum waktunya. Ada alasannya, nanti saya beri kesempatan ke Pak Zulkifli Pak, silakan Berarti kalau gitu saya kapan-kapan saya boleh pakai topeng gitu ya? Boleh Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Masa. Silakan Bang Juma ditanggapi sekaligus diterangkan. Bang Juma. Ya. Sorry, saya nggak nyimak tadi. Saya asik chat sama teman-teman di live comment. Baik, tadi pertanyaannya apa itu Bang?
mengenai ayat yang kontradiksi di Bible seperti apa dan kenapa Anda nggak mau open cam gitu? Silakan. Oh, saya nggak mau open cam, saya nggak mau terkenal. Kemudian kalau materi yang saya sajikan dianggap tidak penting, saya nggak usah diundang. Ya, moderator ya. Kalau harus lihat wajah saya nggak perlu. Itu ya, permintaan ini, permintaan dari Pak Pendeta tadi. Kenapa narasumbernya kok nggak kelihatan gitu? Oh iya, nanti boleh lah. Kalau misalnya silakan. Mau jumpa kopi Delta boleh. Jadi gini, berbicara mengenai kontradiksi ya, berbicara mengenai kontradiksi di dalam sebuah kitab suci. Memang itu adalah merupakan sebuah sesuatu yang sangat mengganggu bagi penganutnya, dan penganutnya itu harus memutar lidah untuk bisa lolos daripada fakta yang ada. Nah, kontradiksi yang ada dalam sebuah kitab itu jelas ada di dalam kitabnya teman Kristen. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Banyak ayat-ayat di dalam kitabnya sahabat Kristen yang saling bertentangan satu sama lain. Bahkan dalam beberapa halaman saja kita sudah bisa menemukan itu. Ya, lalu kemudian kesalahan-kesalahan ilmiah, penyebutan yang bertentangan, menceritakan tentang satu cerita, tapi hal-hal yang diceritakan kemudian itu tidak berkesesuaian dengan urutan-urutannya. Kalau tadi dikatakan bahwa seperti kejadian apa tadi yang sempat saya dengarkan, kejadian di tsunami dan seterusnya. Wah, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan, karena berita tentang tsunami itu adalah pemberitaan koran, ya, bukan firman Tuhan. Sementara ya kitab Anda adalah firman Tuhan. Jadi harus betul-betul absolut kebenarannya, nggak boleh diberitakan seperti pemberitaan berita seperti itu. Terkecuali kalau Anda ingin mengatakan bahwa cerita tentang Yesus, ya, itu bisa jadi adalah tokoh historis yang benar-benar ada, tetapi merupakan karakter mitologis yang diciptakan oleh komunitas Kristen awal mula. Bisa juga Yesus itu tidak ada, tetapi riwayat hidupnya tidak bisa jadi ada, tapi riwayat hidupnya itu tidak seperti yang dituangkan dalam kitab Anda, gitu loh. Nah, kembali kepada tentang kontradiksi. Kalau berbicara mengenai kitab yang Anda imani, seperti misalnya yang ada di dalam Esra, ya, kitab Esra 2 ayat 5. Jumlah anak Arah. Ini tidak bisa lagi dikatakan bahwa tidak, pada saat itu Arah baru memiliki anak sebanyak 652. Ketika dituliskan kemudian di dalam kitab Nehemia, itu sudah mengalami perubahan sebanyak 775 misalnya. Nggak bisa begitu. Karena Nehemia menceritakan tentang anak Arah jumlahnya, kemudian di Esra juga menceritakan tentang anak Arah sesuai dengan jumlahnya. Berarti masing-masing akan mengalami angka yang tidak sesuai. Sama seperti di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Di situ dikatakan umur Ahazia ketika naik menjadi raja tertulis 22 tahun. Tetapi dalam 2 Tawarik dikatakan 42 tahun. Ini kalau Anda menggunakan bahasa seperti tadi, mana alasannya tuh? Di dalam 2 Raja-Raja dikatakan bahwa dia menjadi raja pada saat usia 22 tahun. Di dalam 2 Tawarik dikatakan pada usia 42 tahun. Ini gimana meluruskannya kemudian? Jadi memang adalah harus berlatih untuk bagaimana bisa memutar lidah agar fakta yang ada di dalam kitabnya sahabat Kristen yang kontradiksi itu bisa lolos dari tangkapan orang-orang yang kritis terhadap kebenaran. Banyak hal-hal yang seperti itu bertentangan, kontradiksi, kontroversi, dan seterusnya. Nah, itu sudah membalikkan kembali pernyataan saudara kita, bahwa ketika ada sebuah kitab penuh pertentangan, ada kontradiksi di dalamnya, maka itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Seperti itu. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Terlalu banyak bagaimana kemudian Yesus diceritakan, diangkat di dalam kitab Wahyu, ya. Di situ ada cerita pohon yang sampai ke langit, ya. Kemudian pohonnya itu ketika sampai di langit, semua alam ini, bumi ini kelihatan. Artinya bumi ini datar karena semua kelihatan dari atas. Itu gimana ceritanya? Berarti tidak ada bagian bawahnya atau tidak ada bagian atasnya ketika kita berada di bawah. Itulah bukti-bukti bahwa ya sesuai dengan syarat, sesuai dengan kriteria kitab suci, kitab dari Tuhan,
itu dibatalkan sendiri oleh fakta yang ada dalam kitab saudara pendeta. Saya kira begitu ya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Boleh bertanya. Sebentar Bang, udah. Tadi dari Muslim 2, kita prioritaskan dulu. Ada teman Kristen yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, saya beri kesempatan. Silakan. Ibu dulu, silakan Ibu. Tadi bertanya. Iya, kan tadi saya kan bertanya gini. Utamakan yang hand raise tertib. Iya, dari Evelyn Purba. Tadi saya kan sempat bertanya, apa yang mendasari Ustadz Zuma mengatakan bahwa Alkitab sudah dipalsukan, dan Ustadz Zuma memberi contoh Yeremia 8 ayat 8. Jadi setelah saya baca baik-baik Pak, Ustadz Zuma, jadi saya ulangi ya, tadi kan kata-katanya begini, bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Jadi kenapa dikatakan oleh Yeremia mereka menolak firman Tuhan, Pak? Ayat 6 saya bacakan, aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Itu sebabnya Yeremia malu mengatakan bahwa bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Karena Yeremia melihat Pak, bangsa itu ternyata berkata dengan tidak jujur dan tidak malu dengan kejahatannya. Itu sebabnya Yeremia Pak malu mengatakan bahwa bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Tadi kan Bapak bilang itu contoh ayat Alkitab yang membuktikan bahwa yang membuktikan bahwa ayat Alkitab sudah dipalsukan. Tadi kan Pak Zuma bilang begitu. Jadi saya baca kok justru itu memperjelas loh Pak. Memperjelas gitu. Cukup Bu ya, biar dijawab ya. Kemudian Pak, tadi Pak Zuma juga bilang orang-orang Kristen hanya memakai LAI. Kitab terjemahan baru kan Pak, LAI. Itu, aduh Bapak, sepertinya jalan-jalannya kurang jauh. Karena orang Kristen sekarang Pak, salah satu contoh aja orang Kristen sekarang tidak hanya menggunakan kitab LAI terjemahan baru yang Pak, dipakai Ibu ini LAI, Pak. Bu Eli, Ibu kesempatan bertanya, bukan menjelaskan. Ibu bukan narasumber, mohon maaf. Bertanya aja Bu. Baru dijawab. Jadi saya bertanyanya sebenarnya ke Pak Are, Pak. Apakah betul Pak ayat yang dibilang oleh Ustadz Zuma tadi, Yeremia 8 ayat 8 itu bisa dijadikan dasar gitu Pak, bahwa Alkitab sudah dipalsukan gitu ya Pak. Itu aja Pak Gembala Are, pertanyaan saya. Bertanya ke Pak Are. Terus tadi Baik. Iya, itu saja Pak, makasih ya. Iya baik, jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar ya. Jadi makanya saya katakan tadi kan, teman-teman dari Muslim kan hanya mencopot satu-satu ayat begitu ya, lalu itu dijadikan sebagai dasar ya. Dan juga teman-teman dari Muslim, para teolog ya kadang sering menjadikan ayat Alkitab ini sebagai pembenaran untuk Al-Quran, kadang juga dipakai untuk menyerang Kristen. Terus terang saya sebagai seorang Kristen tidak pernah mengutip kitab manapun untuk membenarkan Alkitab, tidak pernah begitu. Ya, kenapa? Ya berarti kalau saya memakai kitab lain sebagai referensi, ya untuk membenarkan kitab saya, berarti kitab saya tidak punya kebenaran, gitu ya. Terus tadi mengenai perihal masalah kontradiksi, saya ulangi lagi kembali, ada yang bertanya mengenai masalah usianya berapa begitu. Itu kan masalah metodologi penerjemahan ya. Ya, masalah penerjemahan. Jadi tadi dikatakan oleh Pak Juma tadi juga bahwa bahasa Aram itu sudah punah, oke. Tapi Alkitab tidak diilhami dalam bahasa itu begitu ya. Walaupun ada bahasa Aram tapi sangat sedikit sekali begitu ya. Dalam Daniel begitu ya. Tetapi bahasa Ibrani ini adalah bahasa yang tidak pernah hilang. Ya, bahasa Ibrani itu dipakai sampai detik ini oleh bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel itu secara kebangsaan tahun 70 mereka berdiaspora ke seluruh dunia. Dan ketika tahun 1948 mereka kembali ke Yerusalem, mereka masih memakai bahasa yang sama. Bahasa mereka tidak hilang. Kenapa? Tuhan masih punya kepentingan dengan mereka. Terus Alkitab Perjanjian Baru, itu bahasa Yunani. Kenapa ditulis dalam bahasa Yunani? Karena pada saat itu, ya pada zaman para murid-murid, mereka menguasai bukan hanya bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa internasional pada saat itu.
Kemana-mana semua manusia pakai bahasa Yunani. Kalau misalnya dia pergi ke daerah lain di bahasa Yunani. Ya, jadi kalau dibilang tadi Al-Quran itu menjadi kitab untuk segala bangsa, itu sangat-sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena dibatasi oleh bahasa. Pada abad keempat, pada abad yang ke-7, bahasa Arab itu bukanlah bahasa internasional pada saat itu. Itu hanya bahasa lokal begitu ya. Tetapi bahasa Yunani itu menjadi bahasa pengantar di seluruh dunia pada saat itu. Ya, jadi kalau dikatakan bahasa Alkitab itu sudah punah, ya itu Pak Zuma ya kurang memahami begitu ya. Nah, masalah tadi juga banyak sekali masalah apa tadi itu, perbedaan nama kah mungkin atau apa, itu sebenarnya bukan sebuah kesalahan ya, sama sekali bukan sebuah kesalahan, tetapi dua peliput, katakanlah saya pakai bahasa sekarang, dua wartawan itu menjelaskan sebuah kejadian yang sama dalam perspektif mereka sendiri begitu, menginformasikan seperti apa ya. Nah, makanya saya bilang kalau kita sudah membahas isinya sebenarnya itu agak panjang. Makanya dari tadi awal itu, ayo kita cari ininya. Apa sih bukti logisnya bahwa sebuah kitab itu datang dari Tuhan? Mengapa? Karena begini, kalau benar Alkitab itu firman Tuhan, maka yang lain bukan. Ya, logikanya begitu. Kalau benar Al-Quran itu firman Tuhan yang diilhamkan, bisa dibuktikan secara logis, secara sosiologis, secara historis, secara arkeologi, secara biblis, maka Alkitab dan kitab yang lain bukan. Jadi kerja daripada para teolog ini sebetulnya adalah, katakanlah ulama, gembala atau apa, memberikan pembuktian logis bahwa kitab ini berasal dari Tuhan. Maka saya katakan tadi opening statementnya bahwa kitab yang diilhamkan oleh Tuhan itu akan mencerminkan sifat-sifat Tuhan di dalamnya. Ya, mencerminkan sifat-sifat Tuhan di dalamnya. Nah, makanya tadi saya bilang juga, oke, mungkin sesi berikutnya itu kita bicara mungkin tentang hal-hal yang ada kemiripan. Ya, walaupun tidak sama ya kemiripannya. Nah, kalau mungkin diberikan waktu berikutnya itu mengenai keselamatan. Bagaimana keselamatan dalam pemahaman Islam, bagaimana keselamatan dalam pemahaman Kristen. Bagaimana kira-kira moderator? Bisa insya Allah. Bisa Pak. Hubungi kami aja Pak. Bisa kita kondisikan dan jadwalkan. Masuk kita supaya lebih fokus. Supaya kita lebih fokus begitu. Baik. Oke, karena ini larut malam, kira-kira gimana? Saya beli waktu dulu ke Bang Juma untuk menanggapi. Karena tadi Bang Juma juga ditanya. Silakan. Oke, makasih Ibu, makasih banyak ya tentang sanggahannya yang tadi ya, justru akan semakin mengerucutkan pembuktian bahwa kitab Anda itu tidak lolos sebagai firman Tuhan. Jadi gini, ketika tadi Bapak Pendeta menerangkan seperti apa kriteria sebuah kitab dikatakan sebagai kitab suci. Sederhana sebenarnya. Kalau kita melepaskan ya cinta yang hanya berdasarkan kebutaan terhadap kitab yang kita imani dengan mengedepankan akal, itu sebenarnya sudah bisa kita ketahui. Contoh misalnya, Perjanjian Baru itu disinyalir adalah penggenapan dari Perjanjian Lama, kitabnya Bani Israel. Pertanyaannya kemudian, apakah Bani Israel, praktisi Yudaism yang mengkitabkan kitab bahasa Ibrani mereka, mengakui Perjanjian Baru bahasa Yunani itu sebagai kitab suci? Itu aja dulu. Nah, pertanyaannya yang sama, apakah praktisi Yahudi juga mengakui Al-Quran? Saya jawab, praktis Yahudi tidak mengakui Al-Quran, dan Al-Quran juga tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah perjanjian baru. Perjanjian lamanya adalah kitabnya Bani Israel. Tidak ada itu. Berarti Al-Quran adalah kitab suci yang memang dikhususkan untuk membawa syariat baru, aturan baru, hukum baru. Kalau perjanjian baru konon adalah penggenapan daripada perjanjian lama. Bagaimana dengan orang-orang yang penganut Torah, praktisi Yudaism? Apakah mau mengakui perjanjian baru bahasa Yunani itu adalah kitab suci? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat saya mengatakan ada bahasa Ibraninya sampai hari ini, ada bahasa Yunaninya sampai hari ini, mana buktinya? Berapa kali kitab Anda direvisi di Indonesia ini tidak menyertakan itu? Anda mengatakan ada kok ada. Iya, menurut Anda fakta yang kita butuhkan.
Kalau ada, mana yang menjadi acuan kebenaran? Itu yang kedua, yang ketiga. Kemudian untuk ibu yang tadi, Anda boleh berdalih, saya mengambil satu ayat, menggunakan ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9 dan seterusnya. Oke, tapi cobalah buktikan apa yang saya katakan ini. Di dalam kitab Anda Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat 20 versus Kejadian 20 ayat 1 sampai ayat 17 versus lagi Kejadian 26 ayat 6 sampai ayat 11. Tolong didengarkan nanti rekamannya ini ya, supaya bisa dijadikan sebagai pelajaran. Bagaimana kemudian di dalam Kejadian 12 tertulis Raja Fir'aun yang merampas Sarah dari tangan Abraham. Tetapi di Kejadian 20 Raja Abimelek lah yang merampas Sarah dari tangan Abraham. Kemudian di Kejadian 26 ya, di situ dikatakan Abimelek ini justru merampas Ribkah, bukan Sarah, dari tangan Ishak. Jadi berbeda, jelas kontradiksi di situ. Ada perubahan-perubahan. Nah, saran saya untuk mengetahui titik kebenarannya yang mana sebenarnya, ini PR. Di pertemuan berikutnya Anda tunjukkan Kejadian 12, Kejadian 20, Kejadian 26, kitab yang ori teksnya bersumber daripada pengajaran Yudaism. Bahwa yang benar di situ adalah Abimelek merampas Ribka, bukan Sarah. Supaya diketahui, oh ini loh yang benar. Nah, kalau sudah Anda temukan yang benar, berarti Kejadian atau kitabnya orang Indonesia itu yang salah. Berarti benar Yeremia. Kitab itu sudah ditambah-tambahkan oleh penulis pena palsu. Lalu kemudian pernyataan Pak Pendeta mengatakan, saya tidak butuh ayat dari kitab lain untuk mengukuhkan kitab saya. Betul. Kenapa? Karena kitab Anda saja tidak bisa mengukuhkan dirinya sebagai kitab suci. Apalagi kitab orang lain. Berbeda dengan saya, ya, dengan hal yang saya lakukan malam ini. Yang saya lakukan malam ini adalah mengatakan kitab Anda bukan kitab suci dari Tuhan berdasarkan kitab Anda. Kalau Al-Quran, silakan Anda tunjukkan. Mana bukti yang bisa Anda uraikan dalam Al-Quran, membuktikan bahwa dia bukan kitab dari Allah. Oke. Dari bahasanya kah? Dari isinya kah? Dari apanya yang Anda bisa? Kita uraikan sama-sama, gitu loh. Oke, baik. Bagaimana moderator? Kayaknya sepertinya sudah, saya kembalikan dulu ke Amir karena ini waktunya. Nanti next time kita jadwalkan, nanti Pak Pendeta hubungi kami dan ajukan topik, terserah mau topik seperti apa. Saya kembalikan dulu ke Amir. Silakan Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi telah memberi kesempatan kepada saya. Ini waktu sudah agak panjang, ini hampir 2 jam. Nanti kita teruskan sesi berikutnya. Tapi sebenarnya saya mau bertanya ini. Pertanyaan yang selama ini terpendam dalam pikiran saya ini. Kalau diizinkan moderator, dijawablah sekitar 1 menit kepada 2 moderator. Kalau diizinkan sama moderator ini. Silakan Pak Jul, dari dipendam jadi jerawat gimana? Silakan Pak Jul. Ini untuk Mas Juma juga dan untuk Pendeta Arael ini. Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya itu, Yesus turun ke bumi itu apakah membawa ajaran Tritunggal ataukah membawa ajaran Tauhid? Silakan Mas Juma dan juga nanti diikuti dengan Pendeta Ariela Laila. Silakan. Baik, kalau pertanyaan ini ya kembali kepada pijakan saya. Ketika ketika saya mengambil konsep dari pendeta tadi, sahabat saya, bahwa Yesus itu adalah berbeda dengan Isa. Berarti abang bertanya tentang Yesus yang ada di kitabnya Bani Israel, teman Kristen. Maka jawaban saya harus berdasar di situ. Nah, Yesus ketika datang berdasarkan kitabnya teman Kristen, dia mengajarkan tentang menyembah kepada satu Tuhan. Bahkan menyembah kepada satu Tuhan itu adalah tiket untuk mendapatkan surga, hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Ya, dia katakan hidup kekal itu adalah mereka. Mereka di sini adalah murid-muridnya Bani Israel. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku sebagai utusanmu. Yesus di sini tidak berbicara kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Yesus di sini sedang melakukan komunikasi dengan Allah. Jadi tidak mungkin berdusta Yesus itu. Karena dia tidak sedang bersandiwara. Dia sedang menyatakan dirinya, kebenarannya, atas dasar apa dia diutus. Makanya dia katakan dalam Yohanes 14, aku datang bukan atas kehendakku sendiri.
Aku datang atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Nah, kemudian Dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah mengatakan satu-satunya, Bang, berarti tidak ada duanya, apalagi tiganya. Dan pada saat Yesus mengatakan itu, Dia juga menerangkan siapa dirinya. Dia hanya utusan. Kalau Dia berubah status, berarti Dia bohong. Karena Dia mengatakan satu-satunya. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah yang ada di langit. Kalau Dia ternyata juga adalah Tuhan yang benar, dusta berarti Yesus itu. Jadi saya hanya sekedar membantu ya bahwa Yesus itu mengajarkan satu Tuhan. Dia tauhid, tidak pernah mengajarkan tiga Tuhan. Tidak pernah mengajarkan Tuhan itu ada tiga pribadi. Bahkan konsep rumusan gereja yang mengatakan firman itu telah menjadi manusia, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Yesus sendiri dari lisannya mengatakan, tidak pernah mengatakan aku adalah firman. Tidak pernah itu. Dia mengatakan itu adalah pengarang buku yang kemudian disebut dengan karangan Yohanes. Saya kira begitu, Bang. Nah, kalau dalam Al-Quran berarti Nabi Isa. Nah, berbeda. Ani abudullah Rabbi wa Rabbukum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, gitu. Berarti Dia tidak pernah mengajarkan Trinitas. Gitu, Bang. Thank you. Baik, boleh saya simpulkan ya. Jadi, baik Yesus, kalau Yesus dari ini ya, penjelasan Mas Juma tadi mengarah ke kitabnya teman-teman Kristen, di situ banyak ayat-ayat yang diungkapkan sama Mas Juma. Di situ merujuk kepada ajaran tauhid. Dikombinasikan dengan di Al-Quran bahwa Isa memang betul-betul membawa ajaran tauhid. Jelas bagi saya itu. Untuk selanjutnya silakan Pendeta Are. Iya, oke, baik, terima kasih. Jadi tidak fair juga kalau hanya mengutip ayat itu dan mempercayai ayat itu. Ya, jadi harus meyakini juga Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 sampai 14 seterusnya. Itu baru fair. Jadi Anda jangan hanya mengutip itu dan mempercayai itu semuanya. Jadi kalau mengutip satu ayat maka Anda harus percaya semuanya, gitu ya, supaya fair dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba ingin jelaskan sebelum ditutup ya mengenai tadi kan itu saya ditinggalin pertanyaan nih sama Pak Juma ya mengenai Abimelek. Ini dirampas oleh siapa sih sebetulnya? Nah, jadi Abimelek itu sebetulnya itu bukan nama ya, itu sebuah sebutan. Itu Abi dengan Melek. Melek itu raja gitu ya. Jadi bapakku raja gitu ya. Sama dengan Firaun. Firaun itu bukan nama, itu sebuah gelar bagi seorang raja. Ya, jadi memang dalam Kejadian pasal 12 itu memang ya Firaun. Ya, pada pasal yang ke-20 itu Abimelek. Itu dua tokoh yang berbeda, dua masa yang berbeda, dua kejadian yang berbeda begitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Nah, itu sebabnya saya katakan tadi ada begitu banyak orang tidak memahami Alkitab, tetapi coba membahas Alkitab. Ya, jadi agak sulit memang dipahami karena Alkitab ini bukanlah sebuah kitab yang jadi dalam waktu satu malam. Seperti saya katakan tadi, ini penulisannya itu 1600 tahun kurang lebih oleh 40 penulis dengan zaman yang berbeda. Jadi tidak segampang kita memahami buku yang ditulis dalam Pak Pendeta coba dijawab pertanyaan saya tadi itu. Nah, pertanyaan tadi apakah membawa tauhid? Jadi kan masalah bukan apakah Yesus membawa ajaran Tritunggal atau ke tauhid? Oh ya, kan Alkitab mengajarkan Tritunggal. Jadi karena Alkitab mengajarkan itu dalam Kejadian pasal 1, kami sebagai orang Kristen kan percaya itu. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita menjadikan manusia seperti salah satu dari antara kita. Kejadian pasal 3 ayat 22 dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu sudah seperti salah satu dari antara kita. Tidak mungkin Tuhan mempersekutukan dirinya dengan yang namanya malaikat. Itu sangat tidak masuk akal gitu ya. Nah, di closingnya berikutnya itu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 bahwa 3 memberi kesaksian di sorga, Bapa, Putra dan Kudus. Kalau dibaca Yohanes pasal 17 tadi sebenarnya itu harus dibaca sampai ke bawah, Pak, supaya memahami dan dibaca secara keseluruhan. Pada mulanya firman itu bersama firman adalah itu bukan hasil daripada kesepakatan bapak-bapak gereja. Tidak begitu. Itu adalah ilham daripada Roh Kudus. Memang seperti itu dia padanya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita diskusi tentang kitab, maka kita bicara tentang pembuktian secara logis, bukan bicara isinya. Ya, bukan bicara isinya, tapi pembuktiannya begitu. Nah, mungkin seperti yang akan datang, seperti saya katakan tadi, kalau kita boleh request masalah bagaimana konsep keselamatan
Baik, terima kasih Mas. Ya. Kalau kita bicara keselamatan lagi kan udah melebar kemana-mana itu. Itu sudah dijawab dengan tegas. Pak Pendeta sudah mengatakan bahwa itu ajaran Tritunggal. Ya itu kita cuma menyimak, mendengarkan saja. Semua terserah kepada netizen dan jamaah yang ada di sini. Mas Juma mengatakan bahwa Yesus itu membawa ajaran tauhid. Pak Pendeta mengatakan Yesus membawa ajaran Tritunggal dengan disertai ayat-ayat yang saya sendiri nggak mudeng. Tapi semua kita serahkan kepada netizen. Terima kasih Mas Moderator untuk waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Lee. Baik, terima kasih. Maaf Pak, udah mau habis Pak waktunya dari tadi ya. Next time masih ada part kedua. Kita tutup aja. Karena tadi dibuka dari pusat JCC Ponorogo, maka ditutup dari pusat JCC Ponorogo. Silakan. Baik, terima kasih untuk Iwan Villa semua. Alhamdulillah kita sudah mengadakan diskusi yang cukup fair ya, adil. Saya berusaha di sini untuk netral. Semoga saja semua kajian kita di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang Muslim bisa menjadi kokoh keimanannya, yang Kristen juga bisa menjadi lebih luas lagi pengetahuannya dan kokoh imannya. Maka dari itu saya tutup untuk diskusi sesi hari ini. Besok kita akan lanjutkan dengan doa penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mari itu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan menara siar semua di off-kan dulu.